Baik, kalau begitu supaya waktunya efektif ya. Saya yakin teman-teman yang lain pasti nanti nyusul, nggak apa-apa ya. Pak Fahru Riza, Pak Lanang, dan Pak Rudi Sudirga, kita akan mulai. Baik, sebelumnya, sebelum saya serahkan kepada moderator, jadi kami mengucapkan terima kasih untuk semua para partisipan dari, kita bilang di sini PKM ya, pengabdian kepada masyarakat ya, program pengabdian kepada masyarakat, dan memang ini menjadi agenda yang boleh dikatakan sudah rutin, cukup rutin secara periodik memberikan materi atau pembekalan kepada kami dari dunia industri ya, dari properti dengan hospitality. Kemudian izinkan saya juga memberikan sedikit peraturan selama kita mengikuti virtual learning ini, kurang lebih 2 jam kita mengikuti virtual learning ini. Teman-teman dari Alphalane Group mohon fokus untuk pertemuan hari ini. Kepada para peserta yang mengikuti sampai akhir, kami akan kirimkan e-sertifikat gitu. Jadi kalau di awal ada daftar hadir dari panitia PKM, dari panitia program pengabdian kepada masyarakat, tolong teman-teman isi. Nah, menjelang akhir program nanti, kami dari Alphalane akan kirim, dari Learning Development akan kirim untuk teman-teman isi, karena kami nanti akan kirim ke alamat email masing-masing e-sertifikatnya. Jadi kami mohon teman-teman partisipasi, berperan aktif, supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Baik, tidak berlama-lama, kami serahkan kepada Pak Lanang sebagai moderator. Silahkan Pak Lanang. Oke, terima kasih Bu Dona, terima kasih Pak Hanto. Saya lihat Pak Hanto sudah join di sini. Terima kasih Pak Hanto. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua dari All Unit, dari HO, under Alphalane Group. Nah, hari ini ya kita akan membawa sebuah topik ya, di mana topik ini terkait dengan stress management. Ya, kalau kita bicara dunia kerja, pasti kita semua mengalami stres, ya. Tapi bagaimana how to turn stress into high productivity, ya? Yang kita harapkan di sini adalah stres tersebut tidak berkepanjangan, ya kan, sehingga berdampak buruk. Karena kalau sedikit saya kasih bocoran di sini, ya, sebelum saya perkenalkan pembicara kita hari ini. Ya, ternyata stres itu bisa bikin kita gendut, Bu Dona. Ya. Nah, berarti yang gendut. Nah, yang berarti gendut. kalau misalnya kita lihat teman-teman kita ini ada yang tiba-tiba gendut, itu berarti dia kemungkinan besar stres. Atau tiba-tiba dia kurus. Tapi bukan berarti kayak Pak Dedi kurus, Pak Dedinya stres. Bukan, lebih kurus lagi dari Pak Dedi. Nah, jadi banyak sekali efek daripada stres ini di dalam dunia kerja, Bu Dona. Mungkin kita bisa jadi pemarah, ya, kita bisa menjadi tidak konsentrasi dalam menghadapi pekerjaan, sehingga akan mengganggu berjalannya activity kita selama kita bekerja. Nah, balik lagi, sehingga produktivitas kita terganggu, Bu Dona. Mungkin seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, pada hari ini mungkin saya akan sampaikan sedikit ya terkait dengan pembicara kita hari ini ya. Kebetulan beliau sudah hadir. Pembicara kita hari ini adalah Dr. Fahrul Riza, SEMSM ya. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan, beliau ini menamatkan sarjana ekonomi beliau di University of Andalas di Sumatera Barat Padang ya, jadi universitas negeri. Lalu beliau menyambung S2-nya di Faculty of Economics University of Indonesia ya, untuk konsentrasinya adalah Magister Science in Management. Ini titel yang rada-rada jarang ya Pak Dr. Fahrul ya, Magister Science in Management. Jadi MSM ya. Kalau kita biasa dengar ada MBA atau MSc, kalau ini beda. Ini Magister Science in Management ya. Mungkin nanti Pak Dr. Fahrul sedikit menjelaskan terkait dengan apa sih Magister Science in Management ya.
karena keterkaitan dengan stres manajemen nih Pak. Apakah stres itu bisa kita lihat dari sisi sains juga nih Dok, gitu loh. Nah, dan beliau ini juga merupakan doktor ya, Faculty of Economics and Business dari Trisakti University Jakarta. Nah, keseharian Dr. Fahrul, beliau saat ini menjadi dosen tetap pada program studi manajemen di Universitas Bunda Mulia. Namun kalau saya lihat dari riwayat pekerjaan beliau terdahulu, beliau juga sempat praktisi di perbankan, waktu itu pernah di Bank Permata juga ya, Dr. Fahrul ya. Nah juga di beberapa university dan perusahaan yang ada di Indonesia. Nah beliau ini adalah salah seorang yang rajin menulis. Ya mungkin kalau kita searching di Google banyak sekali tulisan-tulisan, publikasi-publikasi beliau. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu lagi Bu Dona, karena waktu kita sangat singkat hari ini, saya akan serahkan langsung kepada Dr. Fahrul Riza untuk menyampaikan presentasi hari ini terkait dengan stress management. Mungkin waktu dan tempat Dr. Fahrul Riza saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dona, Pak Hanto, dan Pak Rudi, dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Selamat siang, saya ucapkan. Salam kenal dari saya, Fahrul Riza. Sekarang posisi saya ada di Bogor, ya. Kebetulan kami lagi WFH, nah jadi kita walaupun dalam kondisi berjauhan, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu dengan adanya teknologi. Kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa melakukan pekerjaan, ya. Walaupun mungkin situasi ini yang kita hadapi benar-benar baru, gitu ya. Saya sempat berpikiran dulu waktu masih bekerja pulang pergi gitu, saya sempat berpikiran seperti ini, Bapak Ibu. Alangkah enaknya kalau kita bisa kerja dari rumah sepanjang hari. Bangun tidur, nggak usah langsung berangkat, nggak usah buru-buru, langsung kerja aja dari rumah. Akhirnya ternyata Tuhan jawab doa saya itu, benar-benar WFH kita dari bulan Maret sampai sekarang pun masih WFH. Apa yang saya rasakan ternyata juga nggak enak, stres. Ternyata stres juga yang kita rasakan. Apa stresnya? Kita yang terbiasa sibuk, ya, terbiasa berhadapan dengan banyak orang, banyak teman-teman kita bisa bertukar pikiran, terus kita juga bisa saling bercanda, bisa saling ketawa-ketawa, bisa kumpul. Ternyata tiba-tiba kita harus terkurung di rumah, ya, dan melakukan aktivitas dari rumah. Dan ternyata itu juga membawa stres juga. Pasti Bapak Ibu juga yang bekerja, saya yakin mengalami hal yang sama seperti itu. Apalagi kalau di industri hotel ya, Bapak Ibu ya. Di industri hotel itu sangat terkena dampaknya oleh pandemik corona ini. Tingkat hunian hotel menurun ya, menurun jauh. Kalau kita lihat ya, semoga ini nggak berlangsung lama dan kita bisa kembali beraktivitas lagi. Nah, jadi kalau dilihat, stres itu sebenarnya akan selalu ada ya, dalam kondisi senang atau dalam kondisi sulit ya, dalam kondisi pekerjaan yang kita sukai ataupun pekerjaan yang tidak kita sukai. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengelola stres itu. Nah, tadi Pak Moderator, Pak Landang tadi menerangkan bahwa saya lulusannya MSM, memang beda dari yang lain. Iya, betul, Pak Landang. MSM itu kalau bahasa umumnya adalah MSI, Magister Science. Jadi yang dipikirkan adalah, yang dijawab adalah tentang keilmuan. Jadi kita tugasnya adalah menambah ilmu yang sudah terbangun di bidang manajemen. Nah, bedanya apa? Kalau MM, nah Bapak Ibu yang bekerja di dunia industri, itu kalau gelarnya lebih cocok adalah Magister Manajemen. Karena berkaitan dengan praktik. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang sekarang ini sudah S1 dan ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya, pasca sarjana, Bapak Ibu jangan salah pilih. Ya. Jangan pilih MSM. Nanti Bapak Ibu jadi dosen. Seperti saya.
Jadi Bapak Ibu pilih yang namanya MM atau MBA. Nah, bedanya apa? Ya kalau bedanya kalau MBA itu banyak bahasnya dari studi kasus Bapak Ibu, ya. Jadi kasus-kasus yang ada di perusahaan bagaimana dipecahkannya dengan menggunakan intuisi sedikit teori. Nah, tapi kalau yang saya ini beda. Saya lebih banyak di teorinya. Jadi apapun yang saya katakan harus ada dasar teorinya, harus ada dasar rujukannya. Nah, jadi itu bedanya antara MSM dengan MM ya. Nah, kalau dilihat porsinya yang banyak dibutuhkan yang mana dalam dunia kerja? MM ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi itulah sedikit background saya. Nah, kalau berbicara stres ya, saya yakin Bapak Ibu yang bekerja di industri pasti lebih banyak menghadapi stres dalam pekerjaan sehari-hari dibanding saya yang seorang dosen. Nah, kalau dosen itu kan pekerjaannya bisa diatur. Dosen itu bekerjanya ketika dia berhadapan dengan mahasiswa, nah mahasiswanya diterangkan, dosennya ngomongnya sudah berbusa-busa, tiba-tiba mahasiswanya nggak ngerti. Nah, itu yang bikin stres dosen. Ya. Kalau Bapak Ibu di dunia industri tentunya stresnya berbeda. Bapak Ibu berhadapan dengan jadwal yang ketat tentunya ya, betul ya. Bapak Ibu berhadapan dengan orang yang baru setiap hari, yang perilakunya berbeda, dan Bapak Ibu jam kerjanya sudah tertata. Contohnya adalah frontline, itu jam kerjanya mungkin diatur dengan shift ya. Terus juga bagian apa kalau di hotel itu ada help desk dan juga dia kerjanya juga sudah teratur, waktunya sudah teratur. Nah, tentu itu tingkat stresnya lebih berbeda lagi. Nah, justru disitulah yang banyak terjadi stres umpamanya berkaitan dengan umpamanya di mendekati hari weekend. Nah, customer banyak yang datang itu pasti tingkat stresnya akan tinggi dibanding hari-hari biasa. Nah, oleh karenanya saya berharap di sharing ini bukan saya sebagai trainer untuk melatih bagaimana stres, tapi saya ingin coba kita sama-sama sharing bagaimana sih sebenarnya stress management itu ditinjau dari sisi keilmuan sebenarnya. Apakah stres itu bermanfaat atau tidak? Atau selama ini kita salah persepsi terhadap stres? Ada orang bilang, saya nggak mau stres. Saya menghindari stres. Tapi pada prinsipnya, justru kita butuh stres untuk maju. Ya, justru kita butuh stres buat maju. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola stres itu dengan baik supaya menjadi produktif. Karena kalau orang nggak stres itu bahaya, Bapak Ibu. Bapak Ibu pokoknya, saya nggak pernah loh merasa stres. Saya merasa semua nyaman, nyantai aja. Nah, hati-hati, jangan-jangan kita darah dingin. Darah dingin itu artinya apa? Jangan-jangan kita orang yang, kalau orang berdarah dingin tuh gimana jadinya tuh? Berdarah dingin. Jangan-jangan kita psikopat lagi nggak pernah stres. Karena saking tenangnya, kita nggak pernah stres. Nah, itu jangan. Ya. Jadi kita butuh stres, Bapak Ibu. Kita butuh stres buat apa? Buat memacu diri kita buat bergerak. Kalau nggak ada stres, ya hidup kita nggak akan berhasil. Ya. Nah, saya coba akan sharing sedikit mengenai apa itu stress management dan bagaimana kita mengelola stres tersebut. Nah, sambil saya merangkai, jika Bapak Ibu ada mungkin yang ada kasih masukan atau pertanyaan, dipersilahkan ya Bapak Ibu ya, disilahkan angkat tangan, ada raise hand gitu ya, silahkan. Nah, saya akan coba menjawab. Jadi supaya lebih interaktif ya. Silahkan, saya dipotong nggak apa-apa. Oke, baik, saya akan share screen untuk materi kita hari ini. Baik, sudah lihat materi saya di situ, manajemen stres ya, bagaimana kita mengubah stres kita menjadi suatu hal yang produktif ya. Nah, kalau kita lihat ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Perhatikannya yang pertama sambil ngelamun dan yang kedua sambil fokus. Sambil ngelamun, sambil fokus. Bapak Ibu bisa perhatikan apa yang terlihat oleh Bapak Ibu. Lihat situ. Apa yang terjadi? Boleh ada yang kasih masukan? Silakan.
Ya. Bagaimana itu gambarnya? Bergerak ya, Bapak Ibu ya, bergerak. Kalau Bapak Ibu sedang nggak fokus, ngelamun, itu gambarnya bergerak. Seolah-olah muter. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu titik fokus pada satu titik, di kotak satu titik itu Bapak Ibu perhatikan, benar-benar nggak bergerak bola mata kita benar-benar fokus ke satu titik itu, dia berhenti. Ya. Tapi kalau kita coba lagi, kita pandangan kita nggak kita fokuskan, pandangan kita sebar, itu melayang, ya. Terlihat seolah-olah berputar, ya. Nah, itu adalah persepsi kita, ya. Makanya kalau kita bekerja harus gimana? Harus fokus supaya apa? Nggak terganggu dengan situasi-situasi di sekitar kita. Nah, ini juga bisa memperlihatkan, ini salah satu contohnya. Stres itu ya seperti inilah, bergantung kepada persepsi kita dalam menyikapinya. Kita stres dalam bekerja, pokoknya. Contohnya kalau di bidang perhotelan, apa sih yang membuat stres kalau di frontline? Ya, bisa jadi umpamanya, bisa kasih contoh Bapak Ibu dari frontline. Mungkin ada dari frontline yang stresnya di mana ya kalau di frontline, atau dari bagian lain, boleh silahkan. Nah, kalau saya nanti stres saya di dosen apa? Saya bisa kasih tahu lagi stres di dosen. Mungkin dari sales sekali, dari sales Pak. Di sini ada Pak Wilmar. Oh, Pak dari Wilmar, pimpinannya sales nasional. Coba Pak Wilmar, stresnya apa? Silakan Pak Wilmar. Berarti sama, saya juga mantan sales dulu. Ya. Ya, Pak Wilmar, boleh sharing. Stresnya kalau di bidang sales itu? Kalau sales sih biasanya kalau udah deket-deket ujung bulan kayak gini, Pak, angkanya belum nyampe, Pak. Ini stresnya sampai mumet, Pak. Ya, itu dia di sales. Terutama kalau sudah mendekati deadline ya, Pak. Ya, Pak. Betul, ya. Pak. Kita belum mencapai target dan kita bingung nih mau coba mencapai targetnya gimana. Nah, ini kalau kita lihat ya, sales itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan manusia. Pak Wilmar pasti punya tim sales di situ. Ya, betul, Pak. Saya yakin Pak Wilmar pasti stresnya lebih tinggi karena Pak Wilmar bukan memikirkan diri sendiri, tapi ada anak buah yang juga harus dipikirkan. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa membuat kita stres? Karena stres itu timbul karena pekerjaan kita berkaitan dengan orang lain. Kalau kita bekerja dengan benda mati, gitu ya, kita bekerja dengan benda benda bukan manusia, katakanlah dengan mesin atau dengan tanaman atau dengan peralatan-peralatan, itu tingkat stresnya sedikit. Tapi yang buat stresnya ketika kita bekerjanya berkaitan dengan hubungan antar manusia. Seperti Pak Wilmar umpamanya, kalau umpamanya targetnya belum nyampe, saya harus gimana ini? Soalnya yang diatur itu adalah benda hidup, para anggota sales ya Pak ya, para salesman. Ini salesman ini udah dikasih briefing, udah dikasih meeting setiap pagi. Ini kenapa sih nggak capek-capek target? Nah, itu yang membuat kita jadi stres. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti ini? Apakah kita harus berlanjut stres terus? Apakah malah justru kita malah semakin menekan sales kita? Nah, masing-masing sales manager atau pasti punya kiat-kiat sendiri yang lebih yang lebih teknis, yang Bapak Ibu lebih tahu. Tapi memang ketika kita bekerjanya berhadapan dengan orang lain dan kita membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan itu, disitulah tingkat stres kita akan semakin tinggi. Nah, jadi wajar kalau kita sebut para atasan-atasan itu memang tingkat stresnya lebih tinggi dibanding para level staff, ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan persepsi kita. Nah, bagaimana kita menyikapi stres itu? Apakah kita sikapi sebagai sebuah masalah atau sebuah tantangan? Ya, kita sih maunya stres itu kita sikapi sebagai sebuah tantangan. Nah, kalau kita sikapi sebuah masalah, yaitu akan menjadi beban ke kitanya yang akan menurunkan kinerja. Nah, dari sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, kalau kita bekerja dengan fokus ya, maka kita bisa membuat
persepsi kita tuh lebih tegas atau lebih fokus, lebih tidak terombang-ambing. Tapi kalau kita kerjanya nggak fokus, nah seperti ini, nah kita jadi seolah-olah seperti pusing dalam melihat gambar seperti itu. Nah makanya di sini kita setiap orang pasti pernah mengalami stres, ya. Kalau saya stresnya mungkin seperti ini, Bapak Ibu. Saya tinggal di Bogor, ya. Perjalanan ke kantor itu butuh 3 jam, ya, butuh 3 jam naik kereta, ya. Ini saya cerita sebelum masa pandemik, ya. Saya pakai KRL, di KRL itu kita seperti sarden, seperti sarden, bertumpukan dengan orang-orang. Nah, itu kita di situ udah mulai stres tuh. Dan kita bisa jadi kita berdiri, ya, berdiri di kereta. Nah, itu kita udah mengalami stres. Nah, kita sampai di kantor, kita berangkat jam 7, kita sampai di kantor jam 10. Nah, itu kalau kita orang yang tidak terbiasa dengan pola seperti itu akan sangat stres. Tapi dengan saya bisa menjalani itu secara rutin, nah biasanya saya malah menikmati sekarang, malah justru momen-momen seperti itu membuat saya kangen, kapan lagi kita bisa naik KRL desek-desekan seperti itu. Nah, ini jadi sesuatu yang hilang dari kebiasaan kita, itu juga bisa mengalami stres, ya. Kerjaan lah yang biasanya kita sering membuat kita stres itu adalah berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan rumah tangga, ya, berkaitan dengan pendidikan, ya, berkaitan juga dengan anak. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita inginkan, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk mencapainya. Itu sebenarnya yang membuat kita stres. Atau ya kalau yang saya rasakan, stres itu terjadi karena kita monoton dalam melakukan sesuatu. Itu juga bisa membuat kita stres. Bosen nih, begini-begini aja, pengen hal yang lain. Nah, itu makanya dalam waktu kerja seminggu itu ada jeda. Sabtu Minggu kita gunakan buat liburan, seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat, dikasih libur sepanjang hari gitu ya, nggak usah ke kantor, kerja dari rumah, ya ternyata membuat kita stres juga gitu. Ternyata ya itu dalam pandangan manusia yang namanya stres itu nggak akan bisa hilang, ya. Nah, yang penting adalah bagaimana kita menangani stres, ya. Nah, baik Bapak Ibu, masing-masing orang mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani stres, bergantung daripada pekerjaannya, ya. Contohnya, kalau saya ketika stres, saya biasanya setel musik kencang, dan itu akan membuat saya lebih nyaman. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau stres bisa juga dengan makan peralihannya, atau dengan shopping, ya, shopping. Ya, biasanya kalau yang perempuan kalau stres adalah shopping. Atau ada juga yang stres malah, ya udah saya tinggal tidur. Nah, ini masing-masing Bapak Ibu punya pengalaman sendiri-sendiri dalam mengatasi stres. Nanti saya coba minta sharingnya Bapak Ibu ya untuk memperkaya materi kita hari ini. Nah, oke. Nah, itu kalau kita pernah nggak sih kita memikirkan stres itu apa gitu? Ya, stres itu adalah hal yang wajar ya, Bapak Ibu sekalian. Respon otomatis tubuh terhadap setiap tuntutan, baik itu bersifat fisik atau mental yang dibebankan kepada seseorang. Apakah tuntutan kerja? Ya bisa jadi. Atau tuntutan apa lagi? Tuntutan prestasi. Nah, anak-anak kecil ya, anak-anak itu juga ternyata punya stres, dan bahayanya apa? Kalau mereka nggak kuat stres, mereka gantung diri di pohon. Karena apa? Orang tuanya yang terlalu memaksakan kehendaknya. Kamu harus ranking 1. Kamu harus jago matematik. Akhirnya anaknya, dia merasa apa? Oh, saya kalau nggak bisa memenuhi ini, saya berbahaya buat saya. Akhirnya, ya dia memilih jalan seperti itu. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Ya. Jadi stres itu melanda semua orang. Ya, stres itu, orang pengangguran juga punya stres, itu stresnya malah lebih berat. Stresnya dia adalah dia nggak punya kerja, dia nggak punya pemasukan. Nah, stresnya bagaimana pandangan lingkungan terhadap dia, itu lebih parah lagi. Nah, bersyukur kita orang yang bekerja, yang punya penghasilan, nah harusnya itu kita syukurin. Ya, saya bersyukur, saya punya pekerjaan, saya punya penghasilan, paling nggak saya tidak stres dalam memikirkan biaya hidup dari mana. Ya, coba kalau kita lihat
enak ya pengangguran, nggak ada kerjaannya, ya itu kan kita lihat dari persepsi kita. Kalau kita lihat dari persepsi mereka, enak ya orang kantoran, orang bekerja, dia punya duit, dia bisa beli apa aja. Nah jadi coba ubah ini kita, persepsi kita. Kita coba, saya waktu dikasih materi ini sama Pak Lanang juga stres loh Bapak Ibu. Benar, stres. Waduh, gimana nih saya harus berhadapan, berbicara di depan para general manager yang punya pengalaman lebih banyak dari saya dalam menghadapi pekerjaan. Tapi saya rubah. Oke, saya rubah apa? Hari ini saya akan ketemu orang-orang sukses di bidang perhotelan. Saya akan mau berbagi pengalaman. Nah, itu saya ubah gitu. Saya terus terang, ya ketika kita menghadapi sesuatu yang baru, itu pasti ada stresnya. Itu pasti begitu. Nggak mungkin nggak ada stres. Ya, tapi saya ubah, gimana ya? Apa yang saya sampaikan itu jangan-jangan nanti pasti pada lebih tahu lah, garing lah nanti, seperti itu kan. Nah, saya coba ubah persepsinya, hari ini saya akan ketemu orang-orang sukses. Jadi paling nggak stres saya berkurang gitu. Stres saya berkurang gitu. Nah, jadi ini yang susah, mengubah persepsi kita terhadap sebuah pekerjaan. Nah, makanya mudah-mudahan kita semua yang ada di sini sudah menyukai pekerjaan kita gitu. Karena bagaimanapun kalau kita tidak menyukai pekerjaan itu akan jadinya stres. Contohnya saya sharing teman saya dia orang biasa, itu orang pekerja biasa. Dia tuh kalau melihat orang melakukan penelitian dia stres. Kok lu suka sih penelitian? Kok lu suka sih ngelihat angka-angka begitu? Kok suka sih ngelihat ngolah-ngolah data seperti itu? Saya aja stres ngeliatnya. Itu karena Anda nggak suka pekerjaannya. Tapi buat saya, angka, mengolah data statistik itu hobi buat saya. Buku-buku yang setebal begini, yang harus dibaca seminggu, itu hobi buat saya. Jadi, sukai pekerjaan kita. Itu dia salah satu caranya dalam kita mengatasi stres. Ya. Dalam paling nggak kita mengurangi stres kita dari pekerjaan, oh ini saya suka pekerjaan ini, saya lakukan dengan beban mental yang nggak berat, maka kita akan stres itu akan sedikit berkurang ya. Nah, yang susah itu stres ketika mengurus orang lain. Nah, itu dia yang paling berat ya. Saya udah ngajarin, nggak ngerti. Ini gimana sih anak ini kok apa ya supaya kita bisa mengerti. Ya itu yang membuat kita kadang-kadang pakai cara apa lagi kita untuk mengatasinya gitu. Ya akhirnya ya kita ubah cara menyampaikannya seperti apa. Oh, menyampaikannya harus pelan-pelan nih, harus dari awal, step by step. Timbul masalah lagi. Yang pinter komplain, Pak, materinya terlalu lambat menyelesaikan. Jadi gimana yang mau kita ikutin? Nah, itulah fungsi kita dalam ketika kita berhadapan dengan orang lain, ya kita nggak akan selalu bisa menyenangkan setiap orang, itu intinya. Dan kita tidak akan selalu bisa memenuhi harapan setiap orang. Nah, kita harus berada di tengah-tengah kalau begitu. Nah, begitu juga kita mungkin dalam mengatur anak buah gitu ya. Kalau ada anak buah yang mungkin kurang performance-nya, ya kita punya backup. Ada anak buah yang sales-nya jago, nah itu bisa menutupi. Nah, tapi yang kurang ini juga harus waspada, karena perusahaan juga nggak mungkin mempertahankan orang yang kurang terus. Nah, tapi kita sebagai manajer, kita harus punya backup, mana nih anak buah yang berpotensi untuk menutupi kekurangan. Nah, itu memang perlu pengalaman yang luar biasa. Nah, kalau kita stres, kita pasti akan ada namanya adrenalin. Ya. Ini respon kimiawi ya, yang muncul dari tubuh kita. Kadang-kadang kita malah mencari-cari stres kan. Nah, contohnya, kenapa sih kita kedufan? Kenapa kita kedufan? Pengen teriak-teriak. Pengen teriak-teriak. Ya. Pengen teriak-teriak supaya apa? Supaya adrenalinnya keluar. Ya. Terus kenapa sih kita nonton film horor? Kan bikin takut ya. Sebenarnya supaya tubuh itu memproduksi adrenalin. Nah, kalau dengan kita membuat adrenalin ini keluar, maka biasanya kita respon tubuh kita tuh kita masih merasa oh kita punya respon tubuh ini masih bisa masih bisa ditingkatkan ini kita. Nah, caranya ini ada 2 cara. Nah, bagaimana cara kita mengatasi stres? Ada yang melawan, ada yang lari ya. Kalau lari itu berarti ya kita berarti
selesai sih stresnya, tapi kita nggak berhasil dalam pekerjaan. Contohnya gini, wah saya stres nih pekerjaan, target nggak tercapai, udah deh, saya resign aja, ya stresnya hilang kan, sementara dia lari dari masalah. Nah, respon kita yang terbaik adalah melawan stres tersebut, ya. Jadi malah justru kita harus harus melawan. Contohnya gini, saya punya pengalaman, ya mungkin Bapak Ibu mungkin bisa ketawa ya, gitu deh. Saya itu takut naik pesawat, ya. Kenapa? Karena berita-berita, wah kecelakaan pesawat, semuanya mati, gitu kan, nggak ada yang selamat. Apalagi kalau wah saya takut nih naik pesawat. Tapi apakah kita langsung lalu menghindar dari naik pesawat? Ya enggak juga gitu. Jadi apa yang kita rasakan? Ketika kita stres, ya saya coba baca tuh statistiknya. Oh, ternyata kalau menurut Departemen Perhubungan, rasio kecelakaan pesawat itu paling kecil dibanding kendaraan lainnya. Justru yang lebih besar rasio kecelakaan itu adalah sepeda motor. Nah, saya berpikir lagi, saya setiap hari naik motor, tapi kok saya nggak takut ya? Tapi kok naik pesawat yang pilotnya memang terregistrasi, yang pesawat itu dikontrol terus ya, yang dijaga terus mesinnya, kenapa saya harus takut? Nah itu justru kita sebenarnya dengan kita merasa seperti itu, kita harus lebih sering melakukan naik pesawat. Jadi kalau seperti saya ini harusnya saya lebih sering naik pesawat supaya hilang stresnya. Nah jadi kalau Bapak Ibu punya kecenderungan, aduh saya malu nih ngomong di depan umum, ya itu dilatih terus, jangan malah lari gitu. Kalau lari nanti jadinya basi lagi, kita ngelawan lagi. Nah, saya sempat hilang gitu, kesukaan naik pesawat udah mulai muncul kan, ketika kita mulai rutin. Nah, ketika kita udah mulai nggak lagi nih pesawat, begitu mulai pesawat takut lagi. Nah, itu kan takut kan perasaan kita. Perasaan kita merespon terhadap sesuatu. Nah, masing-masing kita bisa pikir, kok pilot nggak pernah takut naik pesawat? Nah, dia punya karakter beda lagi. Kok pramugari nggak takut ya naik pesawat? Saya ngeliat pramugari itu salut. Dia kerjaannya terbang terus, apa nggak takut? Ya mereka menganggap terbang itu biasa. Tapi mungkin mereka takut ngelihat saya ngolah data. Pramugari itu takut, ih serem banget sih kerjaannya, datanya banyak banget, stres saya ngeliatnya. Ya, kita balik lagi, saya justru stres ngeliat pekerjaan kamu, terbang terus setiap hari. Nah, jadi masing-masing kita punya respon yang berbeda. Jadi tugas kita sebenarnya apa ini? Melawan, ya. Melawan itu dalam arti kita coba bersahabat buat menyikapi stres kita. Kalau kita lari, ya bisa aja kita cuek gitu kan, ya tapi kita nggak memperoleh apa-apa. Kita nggak memperoleh peningkatan diri seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau kita stres, yang pernah kita amati ya Bapak Ibu ya, pertolongan pertama saat stres, ada yang nangis, ya, ada yang teriak, ada yang mengalihkan perhatian, pergi gitu ya. Ada yang tertawa, ada yang ya itu sabar, cooling down tuh, udah deh, ngelus dada, udah gini gitu kan. Kalau mengalihkan perhatian, contohnya nih suami istri berantem di rumah, ya biasanya ngalihin perhatian aja udah keluar dari rumah gitu. Mengalihkan perhatian aja gitu, udah keluarin dari rumah gitu. Kalau orang gagal ujian, nangis, ya nangis adalah respon dari adrenalin. Atau teriak. Nah, ketika kita stres, kenapa kita kedufan? Ya karena kita pengen teriak gitu. Seperti itu. Nah, ada orang yang ketika stres pelampiasannya apa? Makan. Ya udah makan gitu. Makanya tadi kata Pak Moderator Pak Lanang, jadi badannya jadi tambah besar gara-gara stres ya. Ada orang karena stres jadi doyan makan, ada orang karena stres jadi doyan nggak makan gitu ya. Atau apa ya, lakukanlah tindakan apa yang kita suka. Kalau saya ketika saya stres ya saya dengar musik aja, dengar musik yang kira-kira bisa membuat saya semangat, itu lumayan membantunya pertolongan pertama saat kita stres. Biasanya kalau kita udah lupa, ya udah kita cooling down lagi. Ada mungkin kalau yang stres malah nonton film, ya udah nonton film seperti itu. Jadi itu pertolongan pertama, maksudnya bukan berarti stres kita hilang, tapi paling nggak kita bisa menenangkan pikiran kita dulu supaya kita bisa mengambil tindakan nanti yang lebih. Jadi mengambil tindakan itu jangan dalam kondisi stres, tapi ketika kita sudah mulai tenang. Itu seperti itu.
ketika mobil kita tabrakan sama orang lain, itu kan stresnya tinggi tuh. Kita tanpa sadar, kita bisa keluar tenaga kita yang nggak bisa kita sadari loh. Ya, ketika kita emosi, itu biasanya tenaga kita itu luar biasa, bisa merusaknya. Saya kasih sharing contoh deh, pengalaman saya ya. Saya waktu itu tahun 2003, saya sedang boncengan motor dengan istri saya. Istri saya waktu itu sedang hamil anak pertama, usianya 6 bulan. 6 bulan. Nah, waktu itu dalam keadaan gerimis sedikit, tiba-tiba ada motor nyalip kami, terus mereka langsung potong kita dari depan, dan ban belakang mereka kena ban depan saya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya jatuh sama istri saya. Nah, apa yang saya lihat? Istri saya dalam kondisi hamil 6 bulan, yang saya khawatirkan apa? Kandungannya. Saya bertindak tidak sadar gitu. Saya tanpa sadar saya pukul itu orang dengan pakai helmnya. Dia lagi masih pakai helm, saya pukul. Dan apa yang terjadi? Ternyata helmnya itu pecah, belah helmnya. Dan saya jadi mikir, kalau saya pukul dia tadi dalam kondisi nggak berhelm, ya mungkin saya masuk penjara gitu. Jadi saya pernah pengalaman, memang kalau kita stres, dalam kondisi stres dan kita mengambil tindakan keputusan, maka biasanya yang terjadi adalah di luar kesadaran kita. Jadi sebenarnya hati-hati kita kalau mengambil keputusan dalam masa stres itu justru berbahaya. Jadi usahakan kalau kita stres, ya kita berusaha dulu tenang, ya cooling down dulu. Ya makanya kalau kita lihat di berita-berita kriminal, kenapa sih ada orang dengan ringan menusuk orang lain? Kenapa sih ada orang dengan ringan? Nah, ini kan karena mereka dalam pikiran kondisi yang tidak terkendali, dan itulah dia sebut stres. Dan ketika stres itu memang ada tenaga yang kita kadang-kadang nggak sadar, ya. Baru kita sadar, oh kenapa bisa begitu ya? Nah makanya kelola stres dengan baik itu penting, supaya apa? Nggak merugikan diri kita sendiri. Jadi tidak semua stres buruk ya, Bapak Ibu ya. Nah, stres itu bisa meningkatkan kinerja kita, karena power kita itu muncul karena ada tekanan, kayak seperti pasta gigi. Kalau kita tekan, ya dia baru keluar. Tapi kalau nggak ditekan, nggak keluar. Nah, itulah manfaat dari stres. Nah, tapi hati-hati juga, stres yang terlalu sedikit, itu justru menimbulkan bosan. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya pekerjaan atau punya anak buah, kalau anak buahnya kira-kira udah mulai bagus nih kinerjanya, dinaikkan sedikit targetnya. Supaya apa? Supaya dia nggak bosen, atau dinaikkan performanya, supaya apa? Dia mendapat tantangan seperti itu. Karena kalau pekerjaan nggak ada tingkat stresnya, orang nggak akan mau belajar dan orang akan merasa bosan. Nah, jadi kalau terlalu banyak stres yang tadi saya sebutkan, kita tidak bisa kelola dengan baik. Nah, ini timbulnya apa namanya? Kecemasan berkepanjangan. Sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit mikirinnya ke negatif. Ya akhirnya apa? Ya yang nggak produktif yang tercapai. Hal-hal yang buruk yang tercapai, dan inilah yang dihindari. Ya. Nah, ini pemicu stres ya, Bapak Ibu ya, bisa lihat di sini. Ya biasanya menyangkut, nah ini hubungan. Ya, kalau hubungan itu berarti antar orang dan orang lain gitu. Itulah yang memicu stres. Saya nggak mungkin stres dengan ini. Saya pekerjaan saya punya petani gitu, atau peladang. Saya seorang peladang timun. Saya nggak mungkin stres sama buah timun saya gitu. Itu kan benda mati. Nah, yang buat kita stres itu adalah hubungan ya dengan orang lain yang bisa menyebabkan trauma pada fisik kita. Nah, jadi kadang-kadang orang untuk melepaskan stresnya, dia bercocok tanam. Atau orang untuk melepaskan stresnya, dia melakukan hobinya dia. Nah, di situ dia bisa mengurangi stresnya. Nah, jadi hubungan lah sebenarnya, hubungan antara orang per orang ya, interpersonal yang biasanya ya sering menyebabkan stres. Contohnya, oh saya stres karena pekerjaan saya banyak gitu. Ya pasti kan menyangkutnya ke hubungan juga. Hubungannya dengan siapa? Pekerjaan banyak.
Hubungan dengan atasan kah atau hubungan dengan bawahan? Pekerjaan kita banyak gara-gara siapa? Bisa jadi dari orang-orang di sekitar kita atau dari kita sendiri yang nggak bisa mengelola pekerjaan. Sehingga karena pekerjaan kita banyak, nggak selesai, akhirnya mengganggu hubungan kerja kita dengan lingkungan kerja kita sekitar, dengan atasan, atau dengan bawahan, atau dengan rekan kerja. Itulah sebenarnya yang membuat kita stres. Ini contoh-contohnya ya, Bapak Ibu ya, di sekolah ya, kerja ya, hubungan ya, keuangan ya itu juga. Atau juga masalah kesehatan. Nah, biasanya mumpung kita masih masih diberi kesehatan ya, ini salah satu cara juga buat mengelola stres, jaga pola makan ya. Ada yang bilang makan terlalu banyak itu bisa memicu stres. Iya, benar, memicu stres. Apalagi kalau makanan yang banyak mengandung gula. Nah, itu goreng-gorengan. Nah, itu kalau Pak Lanang kayaknya udah anti gorengan ya. Udah anti gorengan, nggak makan gorengan lagi. Ya, itu bisa mengurangi stres sebenarnya. Makan banyak buah, ya, minum air putih, air murni itu paling nggak bisa menurunkan tingkat stres kita, ya. Dalam jangka panjang, bukan langsung turun, wah minum air putih langsung stres, enggak ya. Tapi dalam proses berkelanjutan, lama-lama apa itu? Denyut nadi kita itu akan stabil dan sehingga daya stres kita tuh lebih tahan stres ya. Jadi gula ya, makanan mengandung gula, terus makanan yang mengandung kafein boleh ya. Kalau kafein boleh tapi jangan berlebihan. Karena saya juga masih suka ngopi gitu. Tapi kopinya nggak pakai gula. Nah, jangan pakai gula kopinya, kopi murni aja. Nah, itu bagus buat memicu apa kita tuh. Kalau kafein tuh buat memicu konsentrasi kita. Nah, yang salah adalah kita stres, terus pesan kue, roti, gula, minumannya gula, terus ditambah kalau yang laki-laki mungkin suka ngerokok ya. Nah, itu emang hilang stres, hilang. Tapi dalam jangka panjang justru itu akan membuat stres lagi nantinya di situ ya. Ya, saya juga kalau kita lihat rokok itu bisa mengurangi stres sih. Karena apa? Dari rokok itu bisa menimbulkan efek tenang gitu ya, ada efek tenangnya. Ya, tapi dalam jangka panjang kita lihat ya ada sisi negatifnya juga. Nah, bisa juga karena situasi kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, contohnya sekarang ini lagi corona ini kan, kita sudah di karantina ya, ini membuat kita stres. Ini kapan sih berakhirnya gitu? Apakah kita akan selalu berada di kondisi seperti ini terus? Nah, kalau kondisi seperti ini terus apa nggak mengganggu nanti kehidupan ekonomi kita? Nah, itu banyak orang stres karena kondisi saat ini. Saya pernah lihat berita di TV, ketawa juga saya di daerah Bandung itu, barisan ibu-ibu yang datang ke kantor KUA untuk ngurus perceraian. Itu saking stresnya mungkin ya hidupnya. Jadi banyak orang mengajukan perceraian gara-gara situasi seperti ini. Ya, jadi situasi hidup itu juga pemicu kita buat jadi stres atau enggak, seperti itu. Baik, sampai sini kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau di-sharing, silahkan. Ada nggak kira-kira? Ya, sepertinya ada yang mau nanya, Dokter, dari Bu Ajeng. Silakan Bu Ajeng kalau mau bertanya. Silahkan Bu Ajeng, mungkin saya bisa menjawabnya. Oke. Bu Ajeng di sini bertanya gini, Dok, bagaimana baiknya apabila kita menyadari kalau teman kita mengalami stres? Apakah kita harus beritahu yang bersangkutan atau bagaimana baiknya? Karena akan menjadi berpengaruh ke pekerjaan. Jadi kalau ngelihat ada teman kita yang stres nih, bagusnya diapain nih? Ditegor gitu, atau dibiarin aja? Karena lama-lama kita juga yang gerah nih, Dok. Nah, mungkin itu arah pertanyaan dari Bu Ajeng. Iya. Ya. Aduh. Iya, betul Pak Lana. Nah, tuh. Silakan, Dok. Atau mau pertanyaan kedua? Ada lagi nih pertanyaan kedua nih, Dok. Boleh Pak Lanang, silakan. Pertanyaan kedua adalah, lalu joker itu termasuk stres atau gimana, Dok? Oh, joker. Apakah dia psikopat atau dia stres? Ataukah dari stres menjadi psikopat? Nah, menarik nih joker. Ya. Baik, yang pertama dulu ya, Pak Lanang ya. Bagaimana kalau rekan kerja kita ini stres gitu kan?
apakah kita harus beritahu dia stres atau kita diamkan aja gitu ya. Kalau kita diamkan mengganggu kita juga, tapi kalau kita tegur apakah dia nanti baper atau enggak gitu. Seperti itu ya. Nah, biasanya Ya, betul. kalau yang saya lakukan kalau kita lihat tipe orangnya ya Ibu ya. Kalau tipe orangnya adalah tipe introvert ya kita jangan tegur karena dia akan bertambah stresnya gitu. Kita ya berusaha memaklumi dia aja gitu. Karena kalau orang introvert itu kalau ditegur langsung pada saat itu dia akan justru malah akan baper ya. Ya, solusinya adalah ya kitanya yang bersabar dulu. Tapi kalau orangnya ekstrovert ya, orangnya terbuka gitu kan, orangnya blak-blakan ya nggak apa-apa. Lu lagi stres lu, gitu aja bilang. Lu lagi stres, lu ganggu kerjaan gua gitu. Lu kalau lagi stres ya diam aja dulu gitu, atau lu ngapain kek. Nah seperti itu. Jadi nggak semua orang bisa kita perlakukan hal yang sama. Kalau orangnya melankolis ya itu nggak. Orang melankolis itu paling sering kena stres. Tapi kalau orang melankolis kalau stres dia nggak ganggu ke lingkungan sekitarnya. Kalau orang melankolis itu stres dia paling diem atau murung. Tapi yang susah ini kalau orang yang tipenya pokoknya sanguins ya. Sanguins itu kalau stres itu dia ekspresif gitu. Tipe sanguins itu orangnya kalau gini. Tipe sanguins itu orang yang rame gitu. Orang yang rame kalau kita ibaratnya gini. Kalau kita ngumpul-ngumpul, nggak ada tuh orang tuh nggak rame. Seperti itu. Itu tipe sanguin. Dan dia biasanya penghangat situasi atau penghangat dalam sebuah grup. Ya, dia orangnya rame seperti itu. Nah, kalau orangnya seperti itu nggak apa-apa kita tegur, Ibu. Kita tegur secara belak-belakan supaya dia juga tahu. Karena dia juga senang seperti itu. Nah, tapi kalau orangnya introvert atau melankolis, ya justru kita harus kasih empati ke dia. Kita justru harus kita yang ngomong dia seperti itu. Mungkin bisa menjawab seperti itu. Yang pengalaman saya seperti itu. Kalau kita berada dengan orang yang berbeda, ya kita bisa ngomong ceplos-ceplos sama orang kayak apa sih? Dan kita harus jaga omongan dengan orang seperti apa sih? Nah, itu masing-masing karakternya bisa dilihat. Nah, Ibu lebih tahu lah karakter teman Ibu seperti apa. Kalau emang udah biasa bercanda ya nggak apa-apa, langsung kasih tahu aja. Tapi kalau emang belum, ya mungkin kita perlu diam dulu seperti itu. Nah, kalau Joker, Oke, baik Pak. Makasih Pak. Joker itu kalau saya belum pernah lihat filmnya benar sih, tapi kalau saya lihat Joker itu memang semacam apa ya? Orang yang stres, tapi karena stres itu dia jadi ibu psikopat ya Pak ya. Jadi ya itu awalnya stres yang tidak terkendali, tapi kalau orang ada stres tidak terkendali kan ada orang akhirnya seperti yang marak sekarang ini kan ya nggak semua ya, tapi ada beberapa bintang-bintang terkenal yang karena stresnya nggak terkendali akhirnya mereka pilih jalan pintas apa? Mereka gantung diri pokoknya. Tapi kalau Joker ini enggak, dia karena stres dia akhirnya jadi orang yang destruktif. Dia orang yang menghancurkan. Dia orang yang psikopat istilahnya. Jadi orang yang mengancam kepada orang lain. Nah, itu juga semacam dari stres juga sebenarnya, tapi jangan jadi Joker juga ya. Jangan jadi Joker. Karena itu semacam penyakit jiwa sebenarnya. Penyakit jiwa yang kita sebut dengan apa ya? Kalau kita sebut ya itu psikopat. Dia orangnya biasanya kalau kita lihat film-film psikopat itu kan orang psikopat itu kerjanya tenang kan. Dalam kondisi apapun dia bisa bekerja dengan tenang. Contohnya ya itulah kita lihat serem-serem mau ceritain. Dia bisa melakukan apapun dalam kondisi tenang gitu kan. Nah, tinggal kita lihat, kok dia bisa mengerjakan seperti itu? Ya itu karena ada ketenangannya yang luar biasa dari dia, seorang psikopat. Tapi tenang yang membawa bahaya seperti itu. Ya, jadi kalau ada stres atau apa, Bapak Ibu bisa alternatif ya, jangan dipendam ya. Cerita ke teman boleh, ke keluarga boleh, ataupun nangis berteriak ya silahkan. Karena biasanya karena kita nggak punya saluran untuk menyalurkan beban kita, itulah yang membuat kita jadi depresi. Jadi sebenarnya ujung dari stres itu yang nggak boleh adalah depresinya. Karena kalau depresi itu ya bisa tadi alternatif ya jadi Joker atau enggak yang ya itu di pohon. Nah, Oke, dokter, ini ya. ada satu pertanyaan lagi. Oke, sebelum bagus. dokter Saya lanjutkan. senang kalau pertanyaan, berarti
senang saya kalau menjawab pertanyaan, berarti bisa interaktif. Silakan Pak Iya. Moderator. Kalau saya sih mau nanya lagi nggak mungkin, tapi kalau sebenarnya saya ngelihat timbangan ini saya jadi stres. Ini gambar timbangan ini memang saya jadi stres langsung tiba-tiba males makan. Bukan begitu ya Bu Dona ya? Oke, dokter ini bercanda. Dari di sini ada Pak Rudi Ismail ya. Pak Rudi Ismail, mungkin Pak Rudi bisa ngomong kali Pak, nggak perlu pakai chatting, bisa disampaikan langsung ke Dokter Fahrul nih. Bagaimana Pak Rudi, keluarkan suara Anda, silahkan Pak Rudi. Mana nih Pak Rudinya? Kan saya udah chat, Pak Lanang tinggal baca, Pak Lanang. Nggak apa-apa, kita pengen dengar suara Pak Rudi yang merdu itu. Bukan begitu Bu Dona ya? Setuju, baca aja deh Pak Rudi Ismail. Saya izin ngopi dulu ya Pak, biar nggak stres. Mangga, mangga. Saya lupa lagi pertanyaannya apa ya? Pertanyaan Bapak mengenai stres. Oh iya, Pak gini. Tadi mungkin juga ada disinggung terkait dengan stres dan psikopat, Pak. Di awal Bapak tadi menyebutkan terkait bahwa kalau orang tidak punya stres, mungkin saya salah penafsiran ya, maaf, tolong dikoreksi, Pak. Kalau orang tidak punya stres berarti orang itu ada masalah. Ini subjektif saya mengenai stres, itu biasanya timbul kalau orang itu dia tidak mengenal dengan permasalahannya dan mungkin dia juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Makanya dia stres. Tapi kalau seandainya mereka itu tahu permasalahan, mengenal permasalahannya dan dapat melakukan solusi, berarti stres itu seharusnya tidak ada apa ya? Tolong dikoreksi Pak, terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Rudi. Jadi kalau kita nggak mengenal stres, artinya gini, sebenarnya saya biasa-biasa aja, saya nggak pernah ngerasa stres. Apa sih itu stres? Saya nggak pernah mengalami stres. Itu berarti orang itu nggak punya, benar kata Bapak, nggak bisa mengetahui di mana letak permasalahan yang timbul. Katakanlah gini, saya nggak ada kerjaan, saya nggak stres kok, saya biasa-biasa aja. Ya dia nggak tahu kalau dia nggak punya income, nanti masalahnya dia mau makan dari mana dia nggak pikirin gitu. Dikoreksi. Dia mau dikoreksi. Ya Pak, ya. Pertanyaan begini, maaf Pak, dikoreksi. Ya. Maksud saya gini, orang itu stres karena dia tidak mengenal permasalahannya. Jadi gini, contoh mungkin dia di pekerjaan gitu Pak ya. Ya apa mungkin di kehidupan sosial, apa mungkin di rumah tangga, ada suatu masalah. Nah, karena dia tidak tahu masalah ini timbul, kenapa ya saya suka berantem dengan istri, kenapa saya suka konflik dengan teman sekerja, gitu kan? Kenapa saya suka bekerja tidak hasilnya tidak maksimal. Nah, kalau kita tidak tahu permasalahan itu, timbullah stres kan, Pak? Karena kita tidak tahu kenapanya. Dan apalah karena ketidaktahuan kita dengan masalah itu, makanya kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Makanya timbullah stres. Tapi mungkin kalau saya tahu, saya mungkin sama, saya dengan si A punya masalah dengan sosial. Tapi karena saya tahu permasalahannya, mungkin saya cara bicaranya kurang bagus, mungkin gestur saya kurang buat orang nyaman. Jadi setelah saya mengenal permasalahan itu, kemudian saya coba memperbaiki dan akhirnya permasalahan itu terselesaikan. Maka situ jadi tidak ada yang satu bisa, yang satu lagi tidak bisa. Padahal permasalahannya sama, cuman yang satu tidak mengenal permasalahannya, kemudian yang satu bisa. Jadi yang satu tidak stres, yang satu stres. Maksud saya gitu mungkin Pak. Ya. Terima kasih. Baik, itu pada awalnya kan sebelum kita tahu permasalahannya, berarti kan kita ada pemicu dulu tuh Pak. Kita ada masalah kan, wah masalah nih, kenapa ya? Kenapa saya suka ribut ya? Kenapa saya suka ribut sama keluarga? Kenapa ya anak buah saya kok kalau sudah saya perintahkan begini kok nggak kerja kan? Itu kan berarti kan
muncul apa tuh namanya tuh di dalam diri kita pertanyaan kan. Nah, pertanyaan itu sebenarnya sebagai bentuk ini kita juga dorongan kita buat memikirkan, itu juga termasuk bagian dari stres juga Pak sebenarnya. Nah, baru karena kita mengalami stres tersebut, kita mencari jalan keluarnya. Jalan keluarnya kan tadi ada 2, ada melawan atau lari dari stres tersebut. Nah, jadi pada dasarnya setiap orang itu ya pasti mengalami yang namanya stres, ya. Nah, cuman tidak semua orang bisa mengatasi stresnya ke arah yang produktif. Nah, contoh yang Bapak sebutkan tadi, karena dia tahu cara menanganinya, maka dengan begitu stresnya akan turun. Nah, kalau yang cara kedua, yang dia nggak tahu, ya dia nggak tahu apa-apa, ya berarti ibaratnya gini, ibaratnya kalau kita tidak mengetahui suatu medan, maka kita nggak akan ada takut terhadap medan tersebut. Tapi kalau kita tahu, wah di sana banyak ular berbisa, di situ juga ada binatang buas, nah kita kan stres tuh. Nah, gimana nih caranya kita mengatasinya? Itu stres kita, ya kita lawan. Nah, kita punya apa ya? Wah, kalau ketemu binatang berbisa seperti ini, kalau ketemu ini seperti ini. Nah, coba kita bayangkan kalau kita yang nggak tahu, kita main masuk aja, tanpa kita mempunyai tindakan atau antisipasi. Nah, tentunya itu kan berbahaya buat kitanya. Jadi, memang betul, stres akan berkurang kalau kita bisa memiliki solusinya. Tapi yang namanya stres itu pasti akan dirasakan oleh setiap orang di masa awalnya, Pak. Ketika dia pertama kali mengenal suatu masalah, biasanya dia akan stres dulu, seperti itu. Aduh, stres gimana nih caranya ya? Oh, caranya seperti ini nih. Nah, kita breakdown caranya, kita urut-urut. Nah, akhirnya stresnya berkurang. Kalau kita nggak stres, itu yang kita berarti, biarin lah, nyantai aja. Biarin aja, apa adanya aja ntar, terserah. Nah, seperti itu. Mungkin begitu ya, Pak Rudi ya? Konfirmasi dari saya? Iya Pak, boleh nggak Pak? Kalau seandainya saya punya sedikit kesimpulan kalau stres itu adalah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Oke. Orang kan pasti ada masalah mungkin Pak ya, bahasanya seperti Ya, itu. ya. Tapi tidak harus bukan tidak harus sih. Tidak semua orang akan mengalami stres karena mungkin secara kehidupan mungkin ya secara sosial dia ngukur lah istilahnya ngukur kemampuan dan segala macam. Jadi bobot permasalahannya mungkin lebih ringan karena sesuai dengan dia sendiri. Nah, mungkin kalau saya bahasa saya itu adalah stres itu adalah permasalahan yang kita alami yang sulit untuk diselesaikan. Mungkin bisa begitu. Ya. Terima kasih. Bisa, Pak. Jadi stres itu setiap masalah yang kita hadapi, yang kita belum tahu cara penyelesaiannya bagaimana. Bisa jadi kita belum tahu karena apa? Kita belum pengalaman atau kita kekurangan sumber daya. Nah, dengan begitu otak kita kerja. Oh, ketemu nih solusinya. Nah, makanya stresnya turun. Nah, jadi stres itu sifatnya sesaat ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita stres terus, nah itu yang jadi penyakit sebenarnya. Stres berkepanjangan, nah itu namanya orangnya disebut skizofrenia itu seperti itu. Jadi dia stresnya terus-terusan. Nah, kalau kita dalam manusia normal itu ada masa tenang, ada masa stres, ada masa turun. Nah, yang mungkin kita istilah konsepnya ini sebenarnya stres yang buruk itu sebenarnya stres itu bukan maknanya nggak buruk. Yang maknanya buruk itu distress atau kalau kita sebut dengan depresi. Kalau bahasa Inggrisnya distress. Cuma kalau di bahasa Indonesia kadang-kadang orang menyeragamkan, melihat orang ada orang gila, itu dia gila gara-gara stres tuh. Nah, sebenarnya bukan karena stres, dia gila gara-gara depresi. Dia gila gara-gara stresnya berkepanjangan, akhirnya dia gila atau dia jadi hilang ingatan karena stres. Itu sebenarnya bukan stres, itu adalah distress kalau kita ambil secara bahasanya. Jadi stres yang berdampak buruk kepada
kehidupan seseorang. Makanya kalau kita lihat, ya stres itu wajar dialami oleh setiap orang, itu sangat wajar. Nah, cuma ada yang bisa mengatasi stres, nah itu berarti stresnya udah hilang tuh. Nah, nanti ketika ketemu masalah yang sama, dia nggak stres lagi, karena dia udah pengalaman. Ya. Tapi kalau ketemu masalah baru lagi, nah biasanya pasti stres dulu tuh. Stres dulu, tapi ntar terbiasa, mulai lagi seperti itu. Ya. Sama kayak inilah, kalau gara-gara corona ini kan kita juga banyak pengetahuan kan, kalau tubuh kita udah pernah kena virus corona, maka kalau kita kena virus itu, tubuh kita udah kenalin, ini nih, kita langsung keluarin antibodinya. Tapi kalau tubuh kita belum kenalin, biasanya kita sakit dulu tuh, panas dulu badan, dilawan kan, nah habis itu baru kita normal lagi. Sama, masalah yang sudah biasa kita hadapi dan selesai, itu stresnya lama-lama nggak akan terasa. Makanya, kenapa pilot nggak takut terbang? Ya karena dia setiap hari terbang. Ya dia menganggap terbang itu biasa gitu. Tapi buat orang yang belum biasa terbang, jadi dia akan ini nih responnya nih. Aduh, ini hal yang nggak biasa nih buat saya nih. Saya harus adaptasi dulu. Nah, ketika udah mulai terbang, dirasain, oh ternyata terbang itu nggak menakutkan, ternyata terbang itu enak. Akhirnya stresnya turun. Nah, turun. Begitu pesawat landing dan keluar, pengen naik pesawat lagi, seperti itu. Nah, tapi itu kalau nggak dilatih, itu balik lagi ke awal. Kita harus ngenalin lagi kondisinya. Jadi kalau kita semakin sering menghadapi situasi yang baru, maka biasanya penanganan stres kita akan lebih cepat. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu menjawab Pak Rudi. Ya, saya konfirmasi. Orang bisa nggak stres kalau emang udah tahu masalahnya. Ya, seperti itu. Demikian, Pak Lanang. Ada lagi? Oke, Dok, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, cuman karena mengingat waktu, mungkin dokter bisa sambung lagi. Nanti kalau masih ada kesempatan lagi, saya sudah menampung 2 pertanyaan lagi nih, Dok. Ya, mungkin dokter bisa sekarang lanjutkan dulu, nggak apa-apa ya? Boleh ya? Justru stres saya hilang gara-gara ada yang nanya, Pak Lanang. Saya justru stres kalau nggak ada yang nanya. Kalau saya sekarang udah cukup happy. Kenapa? Saya udah bikin Dokter Fahrul stres. Oke Dok, silakan dilanjut materinya. Nanti setelah ini mungkin saya akan tampung pertanyaan. Saya akan berikan kembali sesi untuk tanya jawab. Terima kasih. Silakan, waktu Dok. saya sampai jam berapa? 3:30 ya mungkin ya? Boleh, sampai 3:30 ya. boleh. Ya, baik. Ya, dampak negatif ya, Bapak Ibu ya. Yang fisik yang kelihatan itu ya nambah berat badan, botak ya. Botak itu bukan botak potong rambut tapi rontok satu-satu gitu kan. Terus ini detak jantung ya, jantung dan tekanan darah tinggi. Nah, itu dampak fisik. Nah, makanya kita sering-sering lah kita ini aja ngecek ini kita, denyut nadi kita ini. Nah, ketika stres coba dipencet itu tangan ini dipencet kira-kira berapa ya? Masih normal nggak ya detak jantung nadi saya itu? Kalau yang normal itu kisarannya antara 60 sampai 90 ya normal. Tapi kalau udah di atas itu ya itu emang harus waspada. Nah, kalau kita lihat wah masih 60 atau masih 75 ya itu berarti masih dikategorikan sehat seperti itu. Nah, jadi kita perlu kontrol kondisi fisik kita gitu ya. Jangan sampai kita stres ini pertama fisik ya kalau udah kena ke fisik ya itu udah susah gitu. Kalau masih bisa menanganinya ya ditangani secara dini dari sekarang gitu supaya nanti nggak berkepanjangan akhirnya mengganggu kondisi fisik kita ya. Banyak penyakit-penyakit yang timbul ya karena ya ketidakmampuan kita mengontrol stres ya karena makan banyak gula akhirnya diabetes nyambung ke jantung nyambung ke ginjal. Nah, itulah benar-benar stres jadinya seperti itu. Nah, kalau emosional, nah ini biasanya ada orang yang mood-nya itu naik turun. Nah, mood naik turun ini kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia bete, kadang-kadang dia sengak, kadang-kadang dia menyenangkan. Nah, itu biasanya gampang kelihatan kalau orang lagi stres ya, seperti itu. Kemudian kecemasan ya. Kecemasan apa-apa dikhawatirin ya. Waduh, gimana nih ya? Anxiety ini orang yang sedikit-sedikit takut gitu ya, masuk ruangan takut gitu kan, gelap takut, pokoknya semuanya dicemasin deh. Ini kenapa ya? Saya keringetan ya, jangan-jangan saya kena jantung. Nah, ini sama kecemasan juga seperti itu. Ini menyangkut masalah persepsi kita gitu. Makanya kalau kita lihat ya jagalah ini kita baik-baik itu
pola makan kita, olahraga kita supaya apa? Supaya tubuh kita lebih nyaman aja seperti itu. Ini yang nggak boleh sampai ke depresi. Ya, Bapak Ibu, kita boleh stres tapi jangan depresi, ya. Nah, kalau udah depresi, takutnya yang ini. Nah, larinya kemana itu? Bawah itu. Bisa ke alkohol, bisa ke drug. Kalau kita lihat artis itu kerjanya enak kan? Sekali manggung dapat puluhan juta gitu kan. Tapi apa yang terjadi kok ternyata banyak ya artis yang terlibat narkoba, ya memang mereka juga ternyata punya stres lagi gitu. Jadi jangan kita lihat, oh orang yang punya tenar itu enak ya, banyak penggemar di mana-mana, ternyata ya mereka kita lihat stresnya ada juga gitu. Malah mereka kadang-kadang ingin jadi seperti orang biasa, ya, kemana-mana bebas gitu. Ya itu jadi prinsipnya stres itu ada di mana-mana. Apa namanya? Stres itu akan selalu ada terus di dalam hidup kita. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana kita mengelola stres itu biar nggak berkepanjangan. Ya, biasanya kita lakukan adalah, ya ini, Bapak Ibu, yang paling gampang kita lakukan adalah relaksasi. Ya, relaksasi itu, ya ini biasanya bisa nih di YouTube banyak media-medianya bagaimana kita melakukan relaksasi. Tarik nafas, ya. Kadang-kadang malah dipandu itu. Ayo Bapak Ibu tarik nafas, tahan, lepaskan. Nah itu sekarang ini media-media ini sudah memberikan kemudahan bagi kita untuk langsung mengatasi stres. Ya makanya saya juga kalau ngerasa lagi berat itu biasanya saya akses YouTube gimana ya teknik ngatasin ini. Ya nanti berkurang kok itu teknik apa yang kita rasakan. Kemudian afirmasi. Afirmasi ini apa sih? Ya kita meyakinkan bahwa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik gitu. Maksudnya yang aman gitu kan. Afirmasi itu kita meyakinkan diri kita, oh pokoknya gini, kita lagi kesel, lagi gagal gitu ya, lagi gagal. Nah kita bangun afirmasi kita, enggak loh, saya orangnya bisa bangkit, saya orangnya bisa bisa mengerjakan kerjaan ini dengan baik, saya orang berani. Afirmasi itu berarti kita mendoktrin diri kita ini hal-hal yang positif ya. Jangan malah kita doktrin diri kita dengan hal-hal yang negatif. Contohnya gini, saya ini emang orang goblok ya, saya ini emang orang tolol ya. Jangan begitu, malah tambah stres ya. Afirmasi ini kita membangun diri kita supaya bangkit lagi. Itu dia. Ayo dong, saya kuat, saya bisa. Saya sebelumnya pernah dapat masalah yang lebih berat kok. Kok masalah ini saya nggak bisa. Nah, seperti itu namanya afirmasi. Nah, untuk teknik afirmasi ini Bapak Ibu bisa belajar di YouTube, banyak sumber-sumbernya. Nah, kita kadang-kadang meluangkan waktu, kalau saya itu biasanya di kereta, di KRL menjelang pergi atau pulang itu saya suka akses sambil di kereta saya belajar aja gimana gitu kan. Oh, tekniknya seperti ini tuh. Ya berkurang, maksudnya kita bisa lebih rileks gitu dalam menghadapi tekanan-tekanan seperti itu. Nah, kemudian olah fisik. Nah, olah fisik ini penting. Kalau yang perempuan mungkin yoga ya. Yoga itu kan membuat urat-urat dan urat kita jadi lentur sehingga darah lancar. Nah, stres itu kan membuat urat kita ini jadi kaku sehingga takutnya karena urat kaku jadi tegang malah ke stroke. Nah, yoga ini membuat aliran darah kita ini menjadi lebih lancar. Yoga atau rutin berolahraga, sepedaan gitu kan, atau jogging atau jalan kaki. Nah, itu salah satu cara untuk kita dari sisi fisik mengatasi supaya darah kita lancar. Karena kalau darah lancar biasanya nggak lebih rileks pikirannya. Jadi berkaitan ya, Bapak Ibu ya. Stres membuat darah kita jadi nggak lancar, akhirnya balik lagi ke stres kita bertambah. Atau karena tubuh kita darahnya lancar, kita menghadapi stresnya lebih kuat, nggak begitu goyah dengan stres seperti itu. Atau teknik lain adalah punya meditasi gitu ya. Kalau yang Muslim sholat ya, nah berarti kalau sholat itu sholat tahajud atau apa, itu kan di tengah malam itu kan cari cari ketenangan. Kalau kita meditasi itu ibaratnya kita menurunkan gelombang otak kita ke arah rileks. Nah itu seperti itu. Atau cara keempat konseling. Konseling itu ya ketemu psikiater atau berbicara ke teman yang paham.
Nah, dengan kita berbicara, ya pasti Bapak Ibu punya pengalaman, stresnya akan berkurang setelah kita berbicara, seperti itu. Setelah kita menumpahkan beban pikiran kita, nah biasanya akan berkurang itu, biasanya seperti itu. Pernah merasakan ya, pasti Bapak Ibu semua. Nah, ini bicara sama terapis gitu. Kalau enggak ikuti coaching ya. Di YouTube juga banyak itu yang memberikan motivasi-motivasi, mumpung gratis akses saja seperti itu. Oke. Olahraga juga ya, olahraga penting ya, Bapak Ibu ya. Walaupun 30 menit dalam waktu 2 kali seminggu itu sangat membantu kita untuk merelaksasikan tubuh kita seperti itu. Nah, ini ada teknik relaksasinya ya. Santai ya, biasanya ini malam-malam dikerjain sih, duduk dengan santai, nyaman. Nah, ini kalau bayangkan hal yang menyenangkan itu, bayangkan hal yang menyenangkan itu masing-masing punya lah apa yang dibayangkan, dia bayangkan aja hal yang menyenangkan gitu kan. Oke. Itu menurunkan gelombang otak kita supaya lebih rileks. Nah, tarik nafas, ya. Yang paling penting mensyukuri nikmat ya, mensyukuri nikmat apa yang diberikan oleh Tuhan. Terus juga ikhlas dan sabar. Ikhlas itu artinya kita udah bekerja secara maksimal. Nah, hasilnya ya kita nggak tahu hasilnya bagaimana, ya kita siap menerimanya, itu namanya ikhlas. Nah, kalau hasilnya buruk, ya sabar. Tapi kalau hasilnya nggak buruk, kita nggak terima, ya itu bikin kita stres. Jadi, ikhlas dan sabar kuncinya. Terus juga ini, tarik nafas dari hidung. Nah, ini Bapak Ibu udah tahu lah ini semua teknik-teknik relaksasi yang sering dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Ya. Ada juga teknik pijatan ya. Kalau pijatan tuh ini ada videonya, tapi videonya nggak usah saya puter deh. Cara gampangnya gini, ini ada apa nih? Jari kita nih. Nah, ini di sini nih, jari kita ini bisa kita kalau lagi stres ini dipijat-pijatnya seperti ini. Nih, seperti ini. Pijat-pijat itu biasanya berkurang loh, teman-teman, berkurang pijatan di sini, pijat seperti itu ya. Pijat ya. Ini pijat lagi di sini. Nah, ini biasanya akan keluar yang namanya angin, gitu. Nah, itu enakan. Nah, Bapak Ibu sini siapa yang punya asam lambung? Pasti ini kalau dipijat, asam lambung itu paling gampang muncul karena stres, ya. Langsung naik gitu. Nah, kebetulan saya juga penderita asam lambung juga. Nah, itu biasanya kalau lagi stres itu naik sini, nah kita pijat sininya nih, pijat ini, ya sambil ini aja, sambil santai gitu kan. Nah, pijat. Nah, nanti Ibu akan ngerasain tuh, Bapak Ibu. Angin itu keluar. Nah, itu biasanya udah mulai mereda. Nah, terus ada lagi pijatan di sininya nih, titik stres itu di sini. Nah, pijat lagi di sini, pijat gitu. Nah, ini paling nggak bisa mengurangi beban kita di situ ya. Tapi ini nggak bisa menyelesaikan masalah, tetap masalah itu. Tapi ini paling nggak bantu kita untuk mengatasinya. Terus pijat lagi sini nih Bapak Ibu nih. Nah, pijat gini nih. Pijat seperti ini. Nah, ini jari yang penting dipijat, jari. Nah, seperti itu. Nah, biasakan itu, seperti itu biasakan. Maksudnya di waktu-waktu senggang lakukan ini supaya apa? Supaya rileks sebenarnya. Dan saya ya alhamdulillah asam lambungnya sembuh gara-gara ya udah ngilangin stres, udah kita nggak usah pikirin lagi. Nah, kita lakukan hal itu secara rileks mungkin, ya itu berkurang. Tapi ketika kita stres itu langsung naik lagi, langsung udah naik, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, tidur aja udah seperti itu, tidur gitu kan. Nah, baru kalau udah pulih ya bisa lagi kita kerjakan. Ya, jadi tekniknya itu ya Pak Ibu ya. Yang teknik sesegera mungkin yaitu pijatnya di sini nih. Nah, ini di sini nih. Nah, ini kan ada bagiannya, ini sini pijat sini, sama di sini. Nah, pijat. Bisa lah di browsing di internet tuh banyak titik-titik stres. Nah, titik-titik stres di mana dipijat di situ, seperti itu. Oke. Nah, ini berikutnya yang, nah ini juga ternyata ada apa ya? Otak kita itu punya gelombang ya, Bapak Ibu ya. Gelombang. Gelombang adalah ada namanya gelombang alfa ya, gelombang alfa. Nah, ini kalau alfa group pasti banyak gelombang alfa ini. Kenapa namanya gelombang alfa? Mereka terjadi antara 7 dan 14 siklus per detik. Nah, gelombang alfa ini dia menunjukkan gelombang untuk meningkatkan proses pembelajaran ya. Nah, ini ada dua macam nih.
ada gelombang beta, ada gelombang alfa. Nah, gambarnya ini aja yang lebih jelas nih. Di atas itu gelombang beta, ya. Gelombang beta itu terjadi kapan? Ketika Bapak, Ibu, atau ketika kita bekerja di jam kerja, ya. Nah, di sini kita butuh apa? Butuh konsentrasi, butuh fokus. Gelombang beta namanya. 12 sampai 40 Hertz gelombangnya. Nah, ini menimbulkan energi, ya. Nah, Bapak Ibu bekerja, ketika bekerja ya harus menggunakan gelombang ini. Kalau enggak bekerjanya nggak semangat. Ya, gelombang beta. Memimpin tim, memimpin meeting ya pakai gelombang beta. Memprospek klien pakai gelombang beta. Membuat laporan pakai gelombang beta. Nah, biasanya gelombang beta ini bisa diperkuat sama apa? Supaya lebih fokus. Kafein. Pakai kopi biasanya. Makanya orang kalau ngopi itu terbaik katanya di jam 8 sampai jam 10. Karena itu waktu gelombang betanya agak melemah di situ. Nah, kafein ini bisa meningkatkan gelombang betanya supaya lebih fokus. Nah, jadi ketika kita bekerja yang membutuhkan konsentrasi, lakukan di jam-jam produktif ya gelombang beta ini. Nah, berikutnya di bawahnya yaitu gelombang alfa. Nah, gelombang alfa ini gunanya buat apa? Gelombang alfa ini diperlukan ketika kita mempelajari sesuatu. Kita baca buku, atau kita memikirkan sebuah ide yang kreatif, ya. Dia sifatnya nggak bisa diburu-buru. Nah, kalau gelombang alfa ini kita butuh ketenangan. Kita butuh rileks. Makanya kadang-kadang inspirasi suka muncul ketika kita lagi tenang, ya. Ketika kita lagi di beta nggak bisa kita muncul kreativitas nggak bisa. Atau ketika kita lagi jam kerja, katakanlah Bapak Ibu sambil kuliah nih, Bapak Ibu sambil kuliah, itu kita pelajari materinya, materi kuliah ketika kita jam kerja, ya itu nggak akan masuk ke kepala, karena di situ kita gelombang beta, fokus kita buat kerja. Nah, kapan kita bisa meningkatkan konsentrasi, kreativitas kita? Itu bisa kita lakukan di gelombang alfa. Nah, biasanya gelombang alfa ini kita dapat melalui ketenangan, meditasi gitu ya. Atau di pagi hari gitu kan, di pagi hari masih udara segar, nah itu gelombang alfa muncul di situ. Nah, atau sesaat menjelang kita tidur, nah itu otak kita tuh mulai melambat ininya, gelombangnya. Nah, di situ kreatif muncul. Makanya kalau orang kreatif tuh kadang-kadang dia butuh ketenangan buat berpikir seperti itu. Nah, turun lagi ke bawah ada gelombang theta ya. Nah, ini meningkatkan kreativitas, visualisasi, imajinasi dan problem solving. Makanya kalau kita tanya lagi meeting pokoknya nih, target nggak tercapai. Terus kita minta, "Ayo, keluarkan ide problem solving kamu sekarang." Tapi dalam kondisi beta, nggak akan keluar idenya. Lagi stres, gimana caranya dia keluar? Tapi beri mereka waktu dulu, coba kalian berpikir dengan tenang, apa kira-kira solusi kita. Nah, ini gelombangnya diturunkan dulu sampai rileks, baru bisa keluar idenya. Itu mungkin kalau kita lihat ruang kerja di Google ya, Google itu disediakan semua fasilitas itu, fitness, olahraga, mungkin kolam renang juga disediain, ruang kerja yang nyaman, tempat tidur juga disediain. Biar apa? Biar karyawannya itu bisa rileks dan bisa ngeluarin kreativitas. Nah, kalau kita lihat ya seperti itulah model-model bagaimana orang membangun kreativitas. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa paham ya, kalau kita lagi bekerja, maka kita gelombang beta lah yang kita gunakan. Itu tingkat stresnya tinggi memang. Nah, kalau stres tinggi ini kita butuh fokus ya. Nah, kalau kita ingin belajar, baca buku atau baca novel, pakai yang waktu gelombang alfa. Karena di situ kita mudah memasukkan informasi-informasi baru. Nah, ketika saya kuliah dulu, saya ketika jam kerja, jam ngajar, itu saya nggak pernah baca-baca modul kuliah. Tapi di mana saya baca modul-modul kuliah atau belajar? Ketika sudah di kereta, sudah tenang dulu gelombangnya. Saya mulai baca, gitu kan. Atau ketika menjelang tidur, saya baca lagi. Sampai ketiduran, nggak apa-apa. Ya kan kita tugasnya kan menambah pengetahuan.
Tapi kalau kita kerjakan membaca itu di jam kerja, ya nggak akan ada yang masuk karena kita sudah tidak fokus lagi untuk menerima hal-hal yang baru dalam waktu dengan mudah di waktu tersebut gitu. Kita biasanya di sana kita butuhnya adalah fokus ya, konsentrasi terhadap apa yang sudah bisa kita kerjakan. Ya. Nah, ini tips lain ya, ubah persepsi ya, teman-teman ya. Persepsi dan ekspektasi. Ekspektasi ini jangan terlalu tinggi, juga jangan kerendahan. Nah, ekspektasi itu bebas lah, masing-masing punya ekspektasi sesuai dengan kapabilitasnya gitu ya. Boleh aja kita nerapin ekspektasi tinggi ya, tapi ya kita juga tahu kemampuan kita. Nah, persepsi ini maksudnya diputar persepsinya ke arah yang positif terus lah, jangan ke negatif. Nah, kemudian ya ini pasti udah tahu lah, kita mengurai pekerjaan jadi beberapa tahap ya. Jangan kita pikirkan kerjaan sekaligus, tapi kita uraikan, kita pecah satu-satu. Terus tentukan tujuan dengan realistis. Nah, ini dia. Jangan kita, kalau saya dulu waktu S3 saya punya pandangan begini, saya mau tamat dalam 1 tahun, ya nggak mungkin gitu. Tapi saya bikin tujuan yang realistis. Ya paling nggak saya tamat bisa 3 tahun lah. Itu make sense. Nah, itu kita lebih tenang menjalaninya dibanding kita menetapkan target yang nggak realistis, akhirnya bikin kita distress akhirnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya jangan menunda. Kalau menunda itu nanti numpuknya di belakang gitu. Nah, kalau saya dalam mengajar kan, kalau mengajar itu kan dosen itu kan harus update tuh materinya. Nggak mungkin materi yang 3 tahun lalu kita sampaikan sampai sekarang, nggak mungkin kan. Kita harus update terus materinya. Nah, biasanya di waktu-waktu kosong saya, waktu-waktu senggang saya gunakan untuk membuat bahan ajar. Nah, itu tenang di situ tuh. Kita bisa konsentrasi. Nah, kemudian tentuin batasannya. Nah, kalau saya punya tips, saya tuh jam 9 malam, saya udah nggak megang lagi kerjaan. Udah, saya tutup, siap-siap tidur. Ya. Jadi ada batasan kapan kita harus berhenti. Ya. Hari Sabtu Minggu pun juga saya bisa aja tetap bekerja, tapi saya tetap punya batasan. Kalau udah jenuh ya udah saya tinggalin gitu. Jadi saya nggak mengeksklusifkan Sabtu saya nggak mau pegang kerjaan sama sekali, nggak, atau Minggu nggak mau, nggak. Kalau ada waktu ya udah kerjain. Ada waktu, mood kita jalan dan kita lagi relax, ya udah kerjain. Nah, itu kalau saya sebagai dosen ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang kerja di kantoran tentu, apalagi yang kerjaan dengan orang lain tentu beda lagi ya. Kerjaan yang harus dikerjakan di jam kantor ya tentu nggak bisa kita kerjakan di hari libur gitu. Nah, kalau saya kan ada pekerjaan yang nggak perlu di hari kerja ngerjainnya, bisa di hari libur pun saya kerjakan. Nah, paling nggak latih seperti itu. Nah, kalau ada orang bilang hindari kafein ya, hindari kafein. Tapi kalau saya enggak, saya tetap pakai konsumsi kafein ada ya. Buat apa? Menambah mood sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, ini manfaatnya ya. Kita bisa memperbaiki kondisi fisik kita ya, nambah energi dan stamina. Jadi stres bukan dihilangkan tapi di manajemen, dikelola ya. Emosi kita lebih stabil ya, dan juga kita bisa fokus dalam bekerja. Jadi kita bukan menghilangkan stres, tapi kita menggunakan stres manajemen untuk meningkatkan produktivitas kita. Nah, Bapak Ibu bisa searching ini aplikasi-aplikasinya yang bisa membantu kita ya, di Play Store bisa diinstal. Ini ada macam-macamnya dan manfaatkan ya. Di ujung jari kita ini banyak alat-alat yang bisa mengurangi tingkat stres kita. Atau yang suka nge-game ya, itu juga nge-game menghilangkan stres juga sebenarnya. Saya sering lihat orang-orang main game ya, itu dia menikmati ya, itu sebagian bagian dari mengatasi stres ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu Pak Lanang ya, kata kuncinya adalah seimbang, balance ya. Balance antara energi yang kita keluarkan. Oke. Ya. Ya, terima kasih Dr. Fahrul. Wah, ini penjelasannya cukup panjang. Di sini saya masih mencatat 4 pertanyaan lagi, tapi mohon Dr. Fahrul dijawabnya cukup ringkas saja, Pak, ringkas ya, supaya waktunya kita masih bisa, karena setelah ini ada momen kuis yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan kita juga. Mungkin nanti untuk kuis ini Bu Dona akan dibantu oleh
Pak Andreas Wijaya, ya. Saya nggak tahu nih, belum dapat bocoran mengenai kuisnya apa. Apakah kuisnya mengenai topik yang dibahas oleh Pak Fahrul tadi, atau ada topik-topik buat ngilangin stres buat kita. Nah, nanti mungkin akan dipandu langsung oleh Pak Andreas Wijaya. Oke, namun sebelum masuk ke sesi Pak Andreas, tolong Pak Dr. Fahrul ada 4 pertanyaan yang sudah saya terima lagi, dijawab dengan cepat dan ringkas ya Pak, supaya momennya masih bisa Pak Andreas Wijaya memberikan pertanyaan-pertanyaan nih, pertanyaan lucu kalau menurut saya nih. Oke, yang pertama Pak Fahrul mungkin bisa langsung dijawab ya Pak. Jadi nanti setelah Bapak jawab, saya akan bertanya ke pertanyaan kedua. Pertama, apakah bisa stres tersebut disebabkan karena perbedaan pandangan? Nah, jadi apakah karena perbedaan pandangan bisa menimbulkan stres? Ya, mungkin yang satu mandang ke kiri, yang satu mandang ke kanan, Pak, nggak ketemu, stres. Nah, mungkin itu langsung dijawab dengan ringkas, Pak. Kalau perbedaan pandangan bukan timbulnya stres, Pak, tapi konflik. Oke. Itu konflik terjawab itu jadi ya. sumber stres. Ya, kalau perbedaan pandangan biasanya berujungnya dengan konflik ya, Pak, bukan stres ya. Jadi konflik itu yang menimbulkan stres. Oh, nah setelah terjadinya konflik baru menimbulkan stres. Nah, ini mungkin cukup jawaban yang singkat, jelas dan padat nih. Ya, bentar, pertanyaan dari yes. Sorry, ganggu. Itu maksudnya perbedaan pandangan itu kayaknya tadi udah dijawab sama Pak Fahrul juga. Apakah itu stres itu ternyata disebabkan perbedaan persepsi kita melihat suatu poin permasalahan. Kita nih, saya salah satu orang yang stres Pak sebenarnya, karena sampai sekarang masih jauh nih ya. Nah, jadi ketika saya melihat mungkin suatu poin saya belum tercapai dan saya menganggap itu sebagai, saya akan menganggap itu suatu beban, itu makanya saya akan stres. Tapi ketika saya melihat poin saya belum tercapai, tapi saya melihat itu sebagai, saya akan menganalisa, wah bulan depan ternyata kita harus begini, bulan kemarin ternyata kita kesalahannya seperti ini, mungkin seperti itu Pak. Perbedaan persepsi penilaian terhadap suatu permasalahan, kayak saya rasa seperti itu. Gimana Pak Fahrul? Ya, bisa Pak, perbedaan persepsi. Yang satu memandangnya bulat, satu memandangnya petak. Akhirnya nggak sama persepsinya kan, ribut, ya. Konflik. Sama seperti kita ngelihat gambar tadi Pak, kalau kita fokus, ya gambarnya nggak bergerak. Iya, betul. Iya, begitu Pak Lanang. Singkat, Pak. Ya. Jadi konflik juga nggak harus dihindari. Oke ya Pak. Ya, tapi kan juga ya, konflik itu bukan hal yang harus dihindari, konflik itu harus diselesaikan. Gitu. Ya, baik Pak Lanang, selanjutnya. Oke Pak Dedi, oke ya, clear ya. Ya, makasih Pak Dedi. Oke, siap. Nah, berikutnya lagi dari Pak Mahruzar. Pak Mahruzar bertanya juga ya. Pak Mahruzar ini punya pengalaman, di mana pengalamannya itu adalah pernah mencapai tingkat stres yang sangat tinggi banget, ya. Tapi akhirnya sekarang sudah bisa melewatinya, dan bahkan karena telah melewatinya, sekarang Pak Mahruzar tidak pernah merasakan stres lagi, Pak. Apakah bisa seperti itu? Bisa, Pak. Kita dalam hidup ini ada namanya kurva pembelajaran atau learning curve, ya. Kalau learning curve itu dari awalnya kita tinggi itu, tingkat stresnya tinggi kan. Learning curve kalau kita gambarin kurvanya tinggi, nah semakin banyak pengalamannya itu semakin turun. Learning curve semakin gampang sehingga dia menganggap itu adalah hal yang biasa. Seperti itu. Jadi pasti karena yang dihadapi udah hal yang sangat biasa di situ. Jadi stresnya udah. Nah, makanya kalau orang tua itu, kenapa orang tua itu jago-jago? Ya udah pernah mengalami stres, asam garamnya banyak. Oke, clear. Berarti udah asam garam nih. Berarti kalau kita punya masalah di dalam sini mungkin bisa nyampein ke Pak Mahruzar, karena Pak Mahruzar nggak punya masalah lagi nih sepertinya nih Pak. Jadi Pak Dedi kalau masih ada masalah Pak, kontak Pak Mahruzar Pak, karena Pak Mahruzar kayaknya udah mengalami semua permasalahan yang sangat luar biasa. Ditunggu di Jogja Pak Mahruzar. Nah loh, piknik lagi judulnya. Oke, next berikutnya lagi pertanyaan ketiga adalah dari Mbak Alvina ya. Mbak Alvina dari Cordelain Millennium Medan ya. Apakah orang yang suka kurang percaya diri itu lebih rentan mengalami stres? Nah, gimana itu, Dok?
Betul, orang yang kurang percaya diri itu akan sering mengalami stres dan salah satu obatnya adalah lakukan apa yang tidak dipercayai itu. Lakukan terus. Contohnya sales. Sales itu, ya karena saya juga dulu mantan sales ya. Saya itu orangnya kurang percaya diri, saya takut ketemu orang karena takut dibentak gitu. Tapi lakukan terus, akhirnya hilang seperti itu. Demikian juga kalau kita nggak biasa bicara di panggung ya, lebih sering berbicara nanti juga akan hilang stresnya. Nah, jadi lakukan apa yang Anda takut. Oke. Tadi sebenarnya ada di materi juga ya, Dok ya? Ya, Oke. ada. Saya rasa ini udah terjawab ya, Mbak Alvina. Nah, berikutnya lagi dari Pak Riyadi. Nah, kalau ini dari HO nih, Pak, dari Head Office ya. Di sini, Mbak Alvina tadi ternyata HR daripada CIM, ternyata stres juga di sana. Oke, dari Pak Riyadi, Pak Edi. Pak Edi ini olahraganya yang beliau senangi itu adalah bulu tangkis, Pak Dr. Fahrul. Nah, beliau itu sering meluapkan amarahnya, emosinya itu melalui smash-smashannya pada saat bermain bulu tangkis. Nah, apakah itu juga salah satu media efektif untuk menghilangkan stres, Dok? Betul. Semakin kencang smash kita, semakin kurang adrenalin kita, maka stres kita akan berkurang di situ. Ada juga orang suka pakai samsak juga bagus. Samsak. Itu lebih gampang lagi ngilangin stres. Gitu. Betul, Pak. Tapi untuk olahraga ini ya kita juga harus lihat kondisi fisik kita ya. Kalau Pak Edi tadi ya? Pak siapa Pak Lana? Pak Edi, benar Pak Edi. Ya, kalau untuk bulu tangkis itu memang mengeluarkan energi yang banyak juga, dan itu memang akan sangat, kalau kita melakukannya secara enjoy, ya itu akan hilang stres juga tuh. Maksudnya salah satu sarannya bisa seperti itu juga. Tapi kadang-kadang temennya marah kena smash. Ya, intinya saya nggak bakal mau main sama Pak Edi, Pak. Udah itu aja. Sering kena smash, ntar. Daripada benjol kita, Pak. Iya. Nah, berikutnya lagi. Thank you, Dok. Saya lanjutin lagi. Ini pertanyaannya semakin menjadi-jadi nih, Bu Dona nih. Ada lagi pertanyaan dari Pak Firman Gulo. Nah, Pak Firman Gulo di sini bertanya mengenai apakah mengalami stres itu hanya terlihat sebagai hal negatif saja atau ada hal positifnya? Ya, bagaimana caranya ketika seorang stres, mereka bisa mempunyai respon yang cepat untuk bisa melihat sisi positif dari stres itu. Nah, ini sebenarnya solusinya ada di Pak Mahruzar lagi, Pak Firman Gulo. Mungkin dapat komunikasi dengan Pak Mahruzar setelah ini, Pak. Karena beliau pakar daripada stres lagi nih, karena udah nggak pernah stres lagi. Ya, tapi nggak apa-apa, Dok. Tolong ditambahkan sedikit, Dok, mengenai ini, Dok. Apakah stres itu hanya terlihat sebagai hal negatif saja atau ada hal positifnya? Ya, stres itu bisa berdampak dua sisi, itu bergantung kita menyikapinya sebenarnya dari karakter kita sendiri. Ada orang yang karakternya pengecut, dia ketika stres dia lari gitu. Dan buat dia itu hal yang positif, karena kalau dia menghadapi dia takut. Tapi kalau untuk orang yang berkarakter pemenang, justru dia stres itu akan dia hadepin. Oke, saya terima tantangan ini, saya lakukan, saya akan coba memecahkan masalah ini. Seperti itu Pak Lanang. Jadi pilihannya bebas ya. Stres itu buat seseorang bisa pilih mau lari atau mau menjawab tantangannya. Nah, tapi kalau kita mau jadi orang yang positif ya kita jawab tantangannya. Selagi kita bisa melihat, oh ini masih bisa kok saya lakukan, ya lakukan. Nah, seperti itu. Oke. Siap, Dok. Pengukurannya di kita. Pak Firman ya, semoga terjawab ya, Pak. Terjawab ya, Pak Firman ya. Nah, last question. Terima kasih, nih. Pak. Last question ini dari Pak Wisnu. Ya, oke, thank you Pak Firman. Dari Pak Wisnu. Pak Wisnu bertanya, bagaimana membantu orang yang sedang depresi? Sorry, Pak Wisnu dari unit mana ya, Pak? Dari UBM Housing, Pak. UBM Housing. Oh, dari UBM Housing. Oh, ini tetangganya Pak Fahrul Riza nih, dari UBM Housing. Tinggal datang aja ini sebenarnya ke UBM ini. Silakan Pak, bagaimana kalau kita punya teman yang depresi? Aduh, kalau ini gimana ya, membantu orang depresi? Bergantung orang depresinya. Ada orang depresi dia nggak mau ditemenin, dia pengennya sendiri, ya. Tapi ada orang depresi yang dia mau curhat. Nah, kalau memang orangnya itu tipe orang yang mau diajak untuk bicara, dia mau menumpahkan apa yang dia rasakan, nah itu caranya seperti itu. Memang ya kita harus ajak dia bicara supaya dia tidak mikirnya kemana-mana gitu. Dia nggak mikir yang jelek-jelek gitu. Nah, tapi masalahnya kalau dia depresi dan dia nggak mau ketemu orang, nah itu dia harus ke psikiater seperti itu. Harus
dokter khusus Oke. yang menanganinya, bukan dokter. Siap. Oke, ini dok, ini sedikit tambahan dari saya. Kebetulan ini kita melihat aspirasi daripada di kolom chatting ini sangat tinggi ya. Ada tambahan dari Pak Maruzar dari Medan. Beliau menyampaikan gini Pak, strategi yang dipakai untuk ngilangin stres itu adalah dengan wusa. Mungkin semua rekan-rekan bisa menonton film Bad Boys, di situ ada tuh cara menghilangkan stres dengan mengatakan wusa. Nah, mungkin seperti itu. Itu dari Pak Maruzar. Maaf ya Pak Maruzar, saya harus sampaikan ini karena ini merupakan sebuah strategi yang disampaikan Pak Maruzar untuk menghilangkan stres. Jadi kalau rekan-rekan di ICT Millennium merasakan stres, pasti sering akan mendengar Pak Maruzar mengatakan wusa. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Dr. Farul ya untuk hari ini. Mungkin next sesi berikutnya ini adalah kuis ya Bu Dona, boleh ya? Oke, untuk kuis ini akan dipandu langsung oleh Pak Andreas Wijaya. Ini saya lihat ini Pak Andreas Wijaya ini udah ada di sini ya. Pak Andreas, mungkin Pak Andreas bisa sedikit menyampaikan mengenai kuis kali ini seperti apa. Mungkin saya kasih waktu 2 menit deh Pak Andreas menjelaskan mengenai kuis ini. Silakan Pak Andreas. Thank you Dr. Fahrul. Oh ya, baik. Makasih Pak Lanang dan Pak Dr. Fahrul. Ya ini kalau yang tadi kita perhatikan kan Pak Fahrul ini fokus banget ya di materinya, serius banget. Nah kalau di saya ini kuisnya ya itu berbanding terbalik. Nah, buat yang penasaran, coba langsung aja masuk. Saya udah share di kolom chat bagi Bapak Ibu semua. Masuk ke kolom chat ya, ada Kahoot ya di sana. Ya. Silakan. Lalu kemudian di sini setelah Bapak Ibu masuk, nah bisa untuk memasukkan PIN di bawah ini. Oke, sudah ada yang masuk, 1 orang, 2 orang, ada hamba Allah. Oh iya, semakin banyak, 11, 12. Itu mau tanya, itu kok tulisannya mesti pilih itu ya Pak, timnya? Iya, pilih klasik, Pak. Oh, pilih yang klasik ya Pak? Iya, pilih yang klasik ya Pak. Ya, baru 18 orang.
itu ada Yayangnya Lanang. Namanya Yayangnya. Yayangnya. Ayo, ayo. Oh, siapa ini, Pak? Ampun dah, itu siapa? Itu Siapa Yayang ini, gue. Pak? Don Juan Tea. Coba itu yang nggak bisa masuk, langsung kahoot.it aja kali ya. Itu Pak Maruzar kok jadi stres. Karena nggak bisa. Dari handphone aja Pak, handphone seperti biasa. Ya, masuk dari sini juga bisa. Handphone aja, kahoot.it lebih cepat. Nah, terus langsung mau ikut, tunggu. Passwordnya. Tunggu. Oke, 37 orang, 38, 39. Wah, ada Onta nih. Onta, harus bisa nih Onta. Hadir. Ini menarik nih. Ada Gisel juga, Gisel 19. Ini Pak Rudi nih kayaknya nih. Gisel 19. Ada Gisel 19. Ada orang stres. Pak Maruzar belum kelihatan, kayaknya jadi stres dia. Oh ya, yang Lanang siapa ya? Ikuti kuis. SOS, wah ada yang butuh bantuan nih SOS. Aku siapa ya? Ini namanya unik-unik nih Pak Andreas. Iya, ini ada Lanangnya Jagat. Oh iya, itu saya tahu tuh Lanangnya Jagat tuh siapa tuh, Pak Lilis kayaknya itu. Oke, udah 56 yang 56 masuk. ya. Mau tunggu sampai berapa nih, Pak? Pak Maruzar namanya apa? Gisel 19 ya? Susah join, namanya Pak Maruzar susah join tuh ada tuh. Oh, susah join itu Pak Maruzar. Pak Maruzal Busa. Boleh kali Pak. Pak Maruzal Busa tuh ada Busa. Oh ada. Oh, Pak Edi bisa lihat IP-nya ya Pak Edi ya. Silakan dilihat. Oh my God, sayang. Oh, ada sayangku Lanang nih. Tinggalan nih Pak. Banyak fansnya hari ini Pak Budona ya. Pak Lanang, kita tunggu sampai berapa ini Pak? Sudah 60 yang masuk, yang lainnya pada masih mau join atau kita close di Kahoot biar lebih cepat lagi nih. Gimana Budona, mau masih lanjut? 50%. Tuh, kata Pak Maruzar, langsung podium aja Pak, biar nggak pada stres. Oke, langsung ya Pak. Oke, boleh langsung start. Nah.
Parah banget ini jawabannya nih. Ya silakan dipencet ya Bapak Ibu. Ini pertanyaannya beda dengan kahut kita biasanya, Bu Dona. Nggak disangka ini, Pak. Nggak disangka, bingung kan pada kan? 17 pertanyaan. Wah, gile. Oke. Merata ya. Luar Oke, biasa. Wah, hampir merata ya jawabannya ya. Iya. Lagi. Anak itu mengalami cacat kaki. Oh ya benar, masuk. Ini logika sekali ya Pak sebenarnya. Iya, betul Pak. Nah, buat yang hatinya dingin, hati-hati. Kita next lagi. Oke. Dona masuk. Oke. Gila nih pertanyaannya, nggak nyambung kabeh. Hati-hati yang banyak benar. Iya, benar. Pak Maruzar, ini kita jadi stres ini. Tuh. Oke, kita lihat siapa peringkat pertama. Wow. Wah, Pak Apa nih? Adil. Kayaknya tingkat stres tingginya udah mulai nih. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Bu Dona, ini pertanyaan bikin stres saya ini. Saya udah siram nih, Pak. Berarti nggak mungkin menang. Saya nyerah duluan aja. Gila, ini siapa? Iya, ini siapa nih? Pak Maruzar kali tuh, Pak Maruzar. Pak Maruzar remedial. Pornografi lah. Kalau salah juga berarti aduh kacau nih. Tapi jangan salah ya. Korek. Benar pertanyaan saya nih. Masih memimpin. Kepala anak ya, ya. Itu Pak Rudi. Bu Dona. Saya rasa nih yang paling jago ngejawab ya. Ini kelainan kayaknya. Iya. Waduh, benar lagi saya. Wah, pertanda nih, Mak. Wah. Sayangku lanang masuk. Iya. Waduh. Oke, masih ada 4 lagi pertanyaan. Udah aku menyerah. Kagak kuat. Pak Zul, nggak kuat jawabannya. Ini yang menang jadi joker ini. Wah, masuk lagi. Biru. Stres. Wow. Pada tenang ya berarti. Don Juan. Gila ini.
Pada nggak menyangka ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Sadis pertanyaannya. Semakin sadis. Kacau. Justru bagus, Bu. Kalau salah itu bagus, Bu. Oh, begitu sih. Harusnya bisa tajam dong, bisa tajam. Kalau psikopat itu pakai pisau tumpul, Bu. Katanya dia senang menghabisi orang perlahan-lahan, Bu. Waduh. Emang yang berat badan bertambah. AC dingin ya, Nak? Wow. Wow, gila. Wah, podiumnya. Wah, Iman. Wah. Wow. Wow. Siapa aja? Siapa sih MM? Ini siapa nih MM nih? Runner up di bawah siapa tuh tadi Pak Andreas Wijaya? Sayangku, Lanang. Imam. Pak Lanang dibantu Pak. Ini kita lihat siapa yang aslinya ini Pak. Oke. Udah selesai Pak Andreas? Sudah Pak. Sudah, oke. Pak Andreas, silakan disampaikan nih maksudnya apa ini pertanyaan begini nih Pak? Ya jadi gini ya. Tadi Oke, mungkin sound daripada Kahutnya boleh dikecilkan dulu. Jadi game ini atau Kahutnya di close dulu. Kita udah dapat jawabannya MM, Sayangku Lanang, sama Iman. Oke, silakan dijelaskan tolong Pak. Ya, sebenarnya simpel aja ya dari kuis ini. Satu, buat ngilangin stres. Dan yang kedua tadi kan nyambung dari Pak Farul katanya kita ini mau menilai diri sendiri kalau psikopat itu orang yang tenang. Nah kalau kita lihat ini kita bisa berkaca sebenarnya saya ini ada di mana. Saya stres nggak nih? Berarti kalau semakin mendekati juara 1 ya itu orangnya tenang gitu. Tuh dulu hati. Enggak. Oh, sorry sebentar. Detia tolong di-mute dulu. Detia di-mute dulu. Detia di-mute dulu. Oke, thank you. Ya, silakan Pak Andreas. Ya, baik Pak. Nah, ini sejalan sebenarnya dengan materi dari Pak Farul tadi kan. Tadi ada menyinggung psikologi, terus Joker, kita lihat karakter Joker yang begitu tenang ya. Begitu tenang bagaimana menghadapi stres seperti itu. Nah, sebenarnya justru dari tes seperti ini, psikopates, ya kita lihat, wah dia mau lagi ya. Kita bisa melihat ya diri kita sendiri. Ya. Saya ini punya jiwa psikopat apa enggak? Nah terus kemudian bagus apa enggak sih jiwa psikopat itu? Nah kadang-kala sih kalau dari penjelasan Pak Farul tadi kayaknya harus imbang gitu ya. Dalam hati ya bagaimana kita menghadapi suatu situasi dan kondisi itu tenang. Seorang psikopat itu orangnya tenang banget. Justru berbeda sama yang pikiran kita, orang psikopat tuh kayaknya sadis gitu ya. Orang psikopat tuh cenderung nggak mengeluarkan jati diri dia. Nah itu yang begitu aja sih Pak. Sekaligus untuk refreshing kita Pak. Darah dingin. Suara TikTok. Ini suara Kahut Pak Mas War. Lanang masih di mute, Pak Lanang masih di mute. Iya Pak Lanang. Oke, thank you. Kayaknya hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baru ya Bu Dona ya. Biasanya Kahutnya kita itu berisikan materi-materi
ya yang kita masukkan ke dalam kuis di Kahoot, tapi hari ini kita menemukan sesuatu bentuk daripada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya yang ngaku tadi nggak pernah stres seperti Pak Maruzar, akhirnya juga stres. Pak Maruzar itu stres dari awal karena nggak bisa masuk ke Kahoot, pertama. Kedua, Pak Maruzar itu mengalami stres lagi karena jawaban-jawabannya salah semua. Dan yang finalnya adalah Pak Maruzar stres lagi karena suara TikTok Kahoot-nya terlalu keras, nggak jelas. Ya, jadi penjelasan Dr. Fahrul tadi, ya, lalu ditutup dengan Pak Andreas dengan kuisnya, ya, menjadikan Pak Maruzar itu yang nggak pernah stres bertahun-tahun kembali stres lagi Pak Andreas. Jadi Pak Andreas sukses telah membuat seorang Pak Maruzar dari Medan kembali merasakan stres. Mungkin hari besok Pak Maruzar butuh piknik nih Pak Maruzar ya. Pak Maruzar butuh piknik di sini. Jadi ini sesuatu yang menarik ya menurut kita ya Bu Dona ya. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Pak Dr. Fahrul Riza juga kepada Pak Andreas ya, memberikan warna yang baru pada hari ini ya Bu Dona ya. Ya mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan closing. Closing yang saya sudah catat tadi ya rekan-rekan semua adalah kita itu harus balance. Dalam hidup itu harus balance ya. Di mana ada pekerjaan, ya benar kita selalu melakukan pekerjaannya kita. Ya, tapi tidak selamanya pekerjaan itu mengakibatkan beban pekerjaan kita menumpuk lalu stres. Nah, lampiaskanlah atau lakukan sebuah kegiatan ya yang bisa membuat hidup Anda itu lebih balance seperti yin yang tadi. Ya, jadi nggak selamanya oh nih kerja di kantor bikin stres, enggak, bisa nonton TV, bisa membaca, atau yang pengen ibadah bisa melakukan ibadah. Kalau mungkin saya bisa bersepeda, mungkin itu ya Dr. Fahrul ya. Jadi kita harus dapat mengontrol kita punya kita punya keseimbangan dari dalam tubuhnya kita, dalam diri kita. Ya, sehingga kita akhirnya dapat menundukkan itu stres. Ya, mungkin itu yang bisa kita tangkap ya Bu Dona hari ini ya. Jadi setelah ini kita bisa bisa bagaimana kita mendapatkan bagaimana cara menghadapi apabila kita stres ya. Atau kita pengen bikin stres orang juga bisa ditiru dari Kahoot-nya Pak Andreas tadi kalau kita pengen bikin orang lebih stres lagi di sini. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Dona. Mungkin saya ucapkan terima kasih untuk Pak Fahrul Riza, untuk Pak Andreas Wijaya. Di sesi ini saya kembalikan lagi kepada Ibu Dona. Silakan Ibu Dona.